Sudah hadir Mas Ipo ya teman-teman. Assalamualaikum Mas Ipo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya teman-teman semua ya, mari kita simak bersama-sama seminar istimewa pada sore hari ini 7 Kaju Rezeki bersama dengan Ipo Santosa. Terima kasih teman-teman semua. Ya, saya sapa dulu semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya, ini saya cek ya, full ternyata di Zoom ada 1.000 orang, di YouTube juga lagi jalan ya. Oke, bagi teman-teman yang merasa mendengar suara saya dengan jelas, goyangkan tangannya dua-dua boleh. Saya cek di screen, saya cek di layar. Geraknya yang kencang boleh? Yang geraknya kencang mudah-mudahan rezekinya lancar, amin. Bolak-balik ke tanah suci, amin. Anak-anak mudah diatur, amin. Ya. Kalau punya utang, mudah-mudahan yang ngasih utangnya lupa gitu. Yang penting mampu bayar ya, amin ya. Ya, alhamdulillah ini kali kesekian saya bikin seminar di Zoom ya. Jadi saya silent aja ya, nggak terlalu promo-promo banget gitu ya. Tapi sebenarnya setiap weekend itu kita mencapai 3.000 sampai 5.000 peserta ya. Kalau kemarin malah kita mencapai 20.000 lebih gitu sebenarnya ya. Tapi kita emang silent aja, dan menurut saya ini adalah berkah dari pandemi ya. Dulu sebelum pandemi saya seminar kan di hotel ya, di gedung-gedung seminar gitu ya. Ya namanya gedung fisik ya, itu jangkauan berapa ya? Paling banter ya 400 orang gitu ya, 600 orang gitu. Ya itu udah top gitu. Ya pernah juga saya 200 gitu. Ya. Tapi begitu pandemi kita nggak bisa seminar lagi, ternyata dengan adanya Zoom ini saya menjangkau malah lebih luas, lebih jauh. Ya, orang-orang dari kota-kota yang misalnya mohon maaf jarang saya kunjungi, akhirnya juga bisa ikut gitu ya. Oke. Jadi kayak teman-teman di Kupang misalnya ya, di NTT. Nah, setahun kan saya paling ke sana sekali ya, paling banyak juga 2 kali gitu. Ya, Kendari juga ya. Kendari itu pengalaman saya, seingat saya, sejak saya seminar sampai sekarang itu saya baru 2 kali atau 3 kali ke sana gitu. Ya, sementara mereka mau ikut terus, gimana caranya gitu kan? Nah, tapi dengan cara Zoom gini, akhirnya saya bisa bikin seminar ya. Ini kayak tadi pagi saya seminar, sekarang juga seminar, kemarin juga kayak gitu ya, sehari 2 kali. Ya seminggu itu saya bilang gitu, 3.000-an sampai 5.000-an ada. Itu buat publik ya, buat publik. Kalau buat internal ada lagi tuh. Ya buat mitra-mitra saya, buat tim saya. Nah, itu juga ribuan juga gitu. Ya, jadi ternyata Zoom ini ya, pandemi ini ada hikmah yang luar biasa. Dan nggak selamanya apa-apa itu jelek ya. Walaupun ini namanya wabah, namanya musibah gitu ya, tapi tetap ada hal yang luar biasa. Nah, saya pengen ya teman-teman kita masuk materi pertama ini ya dengan open mind ya, dengan pikiran terbuka ya. Insya Allah kita akan dapat sesuatu di sini. Dan seminar 7 Kaja Berrezeki ini saya sudah bawa di belasan negara di 5 benua ya. Di Amerika saya sudah bawa 2 kali, di Jepang 5 kali ya, di Korea 5 kali, Oman, Kuwait, Qatar, Arab Saudi ya, Hong Kong, Korea, Taiwan ya, di Australia, New Zealand, sampai ke Inggris, sampai ke Jerman, kemana-mana gitu. Nah, kenapa sampai di sana, ke sana gitu ya? Karena ya materi ini viral ya, materi ini viral, orang mengalami perubahan, akhirnya mereka ngomong, akhirnya dia punya teman di Washington, akhirnya bikin gitu. Punya teman di Texas, bikin gitu ya. Dan seterusnya. Bahkan ada beberapa panitia itu ya, yang dia nggak kenal saya sebenarnya, tapi dia dengar temannya atau saudaranya, kamu harus ikut seminar ini, kamu harus bikin di kota kamu seminar ini, gitu. Akhirnya bikinlah gitu. Kayak saya misalnya di Alexandria, di Tongto gitu ya. Itu orangnya nggak kenal saya awalnya, ya. Tapi ada orang yang di sana itu ikut gitu. Akhirnya dia pengen ke sana ya. Alexandria itu di Mesir gitu. Nah, kalau di Indonesia juga saya ada bawa ini di 34 provinsi gitu ya. Alhamdulillah banyak tokoh-tokoh yang sebenarnya sudah ikut ya, dari triliuner ya, duta besar, oke, gubernur dan macam-macam semuanya. Termasuk juga beberapa teman-teman yang misalnya jadi selebriti ya, jadi artis gitu misalnya ya. Itu seperti Mas Tengku Wisnu, itu seminar pertama yang dia ikuti adalah seminar 7 Kaja Berrezeki. Sebelumnya dia nggak pernah ikut seminar ya, waktu itu masih zamannya Cinta Fitri waktu itu ya. Nah, kemudian dia ikut ya bersama Mas Dude waktu itu, Mas Dude Harlino. Ya, datang juga waktu itu Mbak Marsyanda waktu itu ya. Mbak Marsyanda waktu itu malah pakai hijab waktu itu ya. Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Banyak sekali teman-teman yang sudah ikut gitu ya. Saya berharap teman-teman di sini juga nanti dapat sesuatu ya untuk dipraktekkan, karena ujung-ujungnya adalah
memang buat praktek ya, kata Kak Dias tadi ya. Action. Nah, saya udah siapin nih ya, biar teman-teman action beneran. Oke, tayangkan slide yang pertama boleh, tentang otak kanan. Ini materi ini ya, slide ini waktu awal-awal ditayangkan itu banyak sekali orang yang geger gitu ya, tentang otak kanan ini. Host, boleh tayangkan sekarang? Ya. Nih ya, jadi ini melawan pakem ya, ini melawan pakem ya yang sudah ada selama ini ya. Jadi awalnya itu orang-orang itu dominan otak kiri ya, dominan otak kiri gitu. Nah, kemudian ya saya ngomong soal ini dan ini menjadi kontroversi saat itu karena juga saya bagian dari pendidikan. Saya punya sekolah kan, saya punya TK kan, puluhan cabang se-Indonesia dari Aceh sampai Papua. Ada di Lombok, di Ternate ya, di mana-mana. Jakarta banyak, di Yogyakarta banyak ya, di Aceh juga sangat berkembang. Nah, saya ngomong kan bahwa pendidikan kita ini terlalu kiri gitu. Jadi belahan otak ini ada hemisfer otak kiri, ada hemisfer otak kanan. Silakannya pendidikan kita terlalu memanjakan otak kiri. Ada apa dengan kanan? Kanan itu pertama fleksibel ya. Pertama fleksibel. Oke, balik lagi ke saya layarnya. Jadi fleksibel mampu beradaptasi ya, luas gitu. Nah, kalau kiri itu sukanya urut-urut. Sukanya terukur, sukanya terstruktur, ya, tertulis, dan sudah historis, gitu. Tertulis, historis, terukur, terstruktur. Nah, itu kiri pengennya seperti itu. Kalau belum ada, dia nggak mau. Jadi maunya ada dulu, pernah terjadi, baru dia yakin, ya, tertulis, terukur, gitu. Nah, ini kiri ini, dan urut-urut, gitu. Ya, contohnya gini, kalau kuliahnya teknik, kerja mesti teknik. Kuliahnya pertanian, kerja mesti pertanian, gitu. Ya, kalau mau buka bengkel harus jadi montir dulu. Kalau mau buka restoran mesti jadi koki dulu. Ya, kalau mau buka salon harus jadi bencong dulu. Ah, gitu tuh. Ya, kan repot kan? Kita latihan jadi bencong itu melambai kan repot gitu ya, nggak bisa gitu ya. Mau training kemana gitu. Nah, jadi kalau kiri maunya urut-urut kayak gitu. Saya buka TK Khalifah ya, itu tahun 2007, sebelum saya punya anak. Ya, jadi biasanya orang ya jadi parent, oke, punya anak baru buka TK gitu. Nah, karena ada concern ke sana gitu kan. Saya buka sebelum saya punya anak. Sebelum saya jadi parent. Ya. Buka aja nggak harus, yang punya anak silakan buka, belum punya anak nggak apa-apa. Jadi kalau kanan itu tidak harus surut. Ya. Ini orang coba ya, perhatikan, ini orang rata-rata nih. Kalau usaha itu harus apa? Harus punya modal. Nggak punya modal nggak buka usaha. Harus apa lagi? Faktor keturunan, ya katanya. Kalau nggak ada keturunannya, nggak gitu. Padahal kalau kita ngomong keturunan, kita sekarang jadi pelaut, ya, jadi pelaut. Karena katanya itu kan nenek moyangku seorang pelaut kan. Nah, lagunya ngomong kayak gitu kan. Jadi sekarang kita harusnya jadi pelaut semua gitu. Ternyata kan enggak. Ya, mau jadi pelaut silakan, mau jadi yang lain jangan apa-apa gitu, ya. Ada lagi katanya pakai ini garis tangan. Oh, saya nggak ada garis tangannya di pengusaha. Apa kaitannya? Coba tuh lihat postingan saya berapa hari yang lalu, ya. Nick Vujicic, ya. Motivator nggak punya kaki, nggak punya tangan. Nah, jangan ngomong garis tangan sama dia. Wong tangan aja nggak ada, gimana garis tangan coba, ya. Nah, ternyata tanpa tangan pun, tanpa garis tangan pun bisa sukses gitu. Ya, jadi itu is nothing semua. Itu adalah pembenaran yang kita bikin-bikin sendiri, kita karang-karang sendiri. Oke, host tolong hapus nih di layar ya. Ada yang raise hand, tolong dihapus. Perhatikan tolong ke layar juga. Ya, teman-teman semua juga tolong jangan raise hand ya karena mengganggu di layar saya. Nah, kalau kita punya garis keturunan sebagai pengusaha, nggak apa-apa ya. Tapi kalau nggak pun is okay gitu. Kalau kita punya modal, alhamdulillah, nggak pun nggak masalah gitu ya. Oh, saya nggak punya pengalaman Pak sebagai pengusaha. Nggak ada urusan sebenarnya. Kok usaha pakai pengalaman ya? Sekarang saya tanya coba, mana yang lebih penting? Usaha gitu ya, atau pernikahan? Bisnis atau pernikahan? Yang mengatakan bisnis lebih penting, coba angkat tangan. Yang mengatakan pernikahan lebih penting, coba angkat dua tangannya. Semua orang sepakat, pernikahan lebih penting. Betul? Ternyata untuk nikah saja nggak perlu pengalaman. Benar nggak? Nggak perlu pengalaman. Mana ada calon mertua nanya, kamu punya pengalaman nggak? Kami cari menantu yang punya pengalaman di bidang yang sama selama 2 tahun. Oh, nggak ada. Malah yang dicari biasanya nggak punya pengalaman. Ya, jadi untuk nikah saja yang sedemikian penting, rata-rata kita nggak punya pengalaman. Justru kalau kita mulai, kita nikah, akhirnya punya pengalaman. Udah selesai. Gitu. Nah, kalau orang kiri itu mau buka usaha, ya kumpulin modal dulu. Kumpulin modal. Ya, sudah terkumpul modalnya, ya, menguasai lagi skill-nya. Kumpulkan lagi SDM-nya. Ya, ngerti semuanya, akhirnya baru launching. Kelamaan ketuaan. Ya, kelamaan ketuaan.
Ya, teman-teman ya, kayak saya tuh gemes banget ya, misalnya saya ngasih training buat MPP ya, MPP, masa persiapan pensiun ya. Itu banyak orang-orang yang sudah berumur ya, usia 55, 54 gitu, menjelang pensiun ya. Ada juga yang 50 awal gitu ya. Itu mereka ya sama trainer yang lain dilatih apa? Bikin bakso ya. Dilatih apa? Merah susu sapi. Oke? Ada lagi yang bikin rendang, bikin gulai ayam dan seterusnya. Saya bilang, mohon maaf, saya bilang, ini orang tua kita, beliau udah senior. Ya, dan beliau selama 20 tahun, 30 tahun mengabdikan dirinya ya di perusahaan. Hari-hari pegang dokumen, hari-hari pegang komputer. Nggak terlatih tangannya untuk bikin rendang, saya bilang. Untuk bikin bakso, ya untuk merah susu sapi, saya bilang. Itu selalu lihat kan, peternakan sapi. Ngapain dilihat coba? Ya, susu sapi dilihat ngapain? Kalau saya nggak selera melihatnya. Ya. Kalau mau dilihat ya punya istri aja udah. Nah, itu dilatih seperti itu. Saya bilang gini ya, coba beliau ini sudah senior, sudah berumur, orang tua kita kan gitu. Dilatih ya misalnya bikin bakso, nggak akan bisa terampil dia kalau dia baru mulai sekarang. Kecuali dia sudah mulai dari dulu gitu. Ya, dilatih itu bikin bakso. Agar apa bisa jadi pengusaha bakso. Kalau dia pun latihan 6 bulan, sudah ada orang yang 6 tahun bikin bakso. Ya kan? Pasti dia kalah gitu, nggak akan menang. Jadi cara yang paling cepat adalah apa? Mending ya ngambil bakso dari orang yang pengalaman gitu. Cepat. Ya, jadikan dia vendor atau supplier atau karyawan atau partner, selesai. Hari Senin langsung mulai, selesai. Nggak perlu lagi latihan untuk bikin bakso, ngapain? Gitu. Dilatih lagi. Suka apa? Oh, saya suka makanan Padang, bikin tuh rendang. Waduh, orang asli Jawa, besar di Jawa, ya, dari orok makanan Jawa, ngomong juga ketahuan Jawanya, dilatih bikin rendang. Sementara orang Padang di luar sana, ya, itu baru lahir aja udah kecemplung di kuah rendang, ya kan? Udah terampil dia. Wong lahir aja udah kecemplung di sana gitu kan. Jadi lebih baik kita bermitra sama dia, langsung cepat, langsung mulai. Hari Senin langsung mulai. Nah, ini cara pikir kanan, jadi cepat. Ya, jadi maunya itu praktis gitu. Ya. Jadi apa-apa itu tidak harus bikin sendiri. Boleh tapi tidak harus. Kecuali ya misalnya gini, teman-teman memang sejak kecil ya, kayak saya tuh keluarga saya tuh sejak SMP banyak udah bisa bikin rendang gitu. Karena orang tuanya ngajarin kan. Nah, kalau kemudian dia buka restoran Padang, itu ya nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau kita yang bukan, ya nggak ada background sama sekali, itu kelamaan kalau kita bikin sendiri. Boleh buka ya, tapi tidak harus kita menguasai di awal. Jadi faktor keturunan, faktor modal, faktor macam-macam itu nggak ada. Itu boleh ada, tapi nggak harus sama sekali. Nah, itu namanya fleksibel. Ya, tidak harus urut. Satu-satunya profesi yang harus urut adalah tukang urut. Ya, nah, jadi kalau orang tanya itu yang urut siapa? Yang harus urut adalah tukang urut. Ya, namanya aja udah tukang urut kan. Nah, makanya ya harus urut ya. Selain tukang urut, kita tidak harus urut. Kita bisa mulai dari mana saja. Sip ya? Oke, yang merasa mendengar suara saya dengan jelas, ya, yang menyerap ilmu saya dengan jelas, ya, angkat dua tangannya boleh? Angkat dua tangannya boleh? Yang bergerak sungguh-sungguh, mudah-mudahan rezekinya lancar. Amin. Oke, sip ya. Motion affects emotion ya, gerakan mempengaruhi perasaan ya. Oke, tampil lagi di layar. Jadi yang tadi soal otak kanan tadi. Jadi yang pertama adalah fleksibel. Saya terinspirasi ya kata kanan ini gara-gara apa? Karena ada istilah yang bunyinya mulailah dengan yang kanan. Ya, mulailah dengan yang kanan gitu. Yang masuk surga apa? Yang masuk surga golongan kanan. Ya. Yang masuk surga adalah golongan kanan. Ya. Nah, ada apa dengan kanan? Kok kanan semua gitu? Ya, bahkan orang Padang punya istilah langkah suwo, langkah kanan. Orang Batak punya istilah dalan siamun, ya, jalan kanan gitu. Ya. Nah, ada apa dengan kanan ya? Akhirnya saya tertarik menggali tentang otak kanan. Jadi kanan ini pertama dia fleksibel, kedua imajinatif, ya impiannya besar. Ya, balik lagi layar ke saya. Jadi impiannya itu besar. Ya. Jadi kalau teman-teman punya impian besar, artinya apa? Percaya bahwa Allah Maha Besar. Kita bercita-cita kaya berarti percaya bahwa Allah Maha Kaya, gitu. Jadi impian jangan remeh-temeh. Bagi Allah itu menghadirkan Avanza atau Alphard itu sama gampangnya. Menghadirkan 1 juta ya atau 1 miliar itu sama gampangnya. Jadi pikiran kita yang membatasi. Kalau pikiran kita buka ya kita ikhtiar sungguh-sungguh, ketika pantas insya Allah dapat tuh. 1 miliar juga dapat gitu. Ya. Ini ya kayak tadi tuh ya kayak Kak Dias itu sharing ya. Itu Kak Dias ini nggak terkenal aja, kurang terkenal aja gitu, ya. Tapi sebenarnya bisnisnya luar biasa, ya timnya luar biasa, sedekah juga luar biasa. Ya berapa bulan yang lalu tuh ya, menjelang pandemi ya, udah masuk pandemi sih sebenarnya. Itu dia sedekah barang berapa? 1 miliar lebih, ya 1 miliar lebih. Ya orang nggak tahu aja itu. Oke, nah jadi ini real banget dan dia belajar masa udah sekian tahun gitu, ya ngikutin terus, ikut seminar saya judul yang sama itu bisa 20 kali, bisa 30 kali, bahkan luar kota juga.
Saya seminar tuh di Jogja, di Semarang, di Sumatera Barat, ikut tuh. Ya. Di Jakarta udah ikut. Di Jakarta juga udah ikut tuh 10 kali, 20 kali. Kalau ada luar kota ikut lagi. Pokoknya cocok jadwal, udah berangkat. Gitu. Sampai ke Medan, ya, sampai kemana-mana gitu. Ya. Ini bahkan kalau nggak ada halangan ya, kemarin April kita seminar di Korea lagi tuh rencana. Ya. Nah, tapi kayak gitu tuh. Jadi pertama fleksibel ya, terus imajinatif, impiannya besar, targetnya besar. Kalau kita bercita-cita besar, berarti kita percaya bahwa Allah Maha Besar. Kalau kita bercita-cita kaya, berarti kita percaya bahwa Allah Maha Kaya. Ya. Dan menariknya menurut jurnal psikologi ya, penelitian melibatkan ribuan ya, 6.000 responden waktu itu, ya, ditemukan bahwa orang ya punya target besar itu cenderung lebih panjang umur, 15%. Gitu. Ya, jadi impian yang besar itu mengeluarkan potensi, ya, mengeluarkan semua hormon-hormon baik, akhirnya apa? Panjang umur, sehat gitu. Ya. Jadi impian yang besar itu bagus gitu. Jangan impiannya kayak orang susah aja. Cukup makan gitu. Ngapain? Allah itu punya sifat namanya Pak, Maha Oke. Gitu. Wah, saya nggak pernah dengar Pak di pengajian di pesantren masa sifat Allah Maha Oke. Ada. Ya, sifat Allah itu Maha Oke. Ya. Jadi gini, kalau kita bilang, waduh ini kayaknya susah ya Pak. Allah bilang apa? Oke, susah. Gitu. Waduh ini berat ini. Oke, berat. Gitu. Wah ini nggak bakal closing ini kalau kayak gini nih. Oke, nggak bakal closing. Tapi kalau kita bilang, insya Allah ini pasti closing. Oke, closing. Gitu. Insya Allah ini pasti jalan. Oke, jalan. Aku persis seperti persangkaan hambaku. Ya, itu hadis kursi. Ya, hadis kursi itu bukan hadis biasa. Itu Allah yang ngomong langsung gitu. Ya, cuma tidak termaktub di Al-Quran. Ya. Jadi sangkanya baik-baik aja. Minimal apa? Jadi doa, jadi sugesti. Ya, terus apa lagi? Bagian dari amal soleh. Kenapa? Ya baik sangka sama Allah kan. Gitu. Kan amal soleh jadinya. Tapi kalau kita berpikir ya, wah nggak laku nih, nggak ini nih, berarti kita udah buruk sangka kan, bagian buruk sangka kan, dan itu bukan amal soleh gitu. Ya. Nah jadi mulai sekarang tuh pikirannya besar-besar aja, nggak usah yang kecil-kecil, nggak usah remeh-temeh gitu. Saya sama mitra-mitra itu kan ngomong, wah ini kali ini, jadi kayak laptop gitu kan. Saya bilang, wah laptop nggak benar, dah ganti aja saya bilang. Jangan kayak orang susah saya bilang gitu. Tapi ngomong kayak bercanda gitu kan, mereka ketawa-ketawa aja gitu. Ya. Karena gini ya, ini ya saya 4 bulan full ya, 4 bulan full di rumah. 4 bulan full di rumah. Ya. Saya potong rambut juga istri aja yang potong. Ya. Jadi berapa kali potong ya udah istri aja. Nah itu ya, bukan hanya saya, ribuan mitra saya, 90% juga itu di rumah aja. Ya. Dan alhamdulillah apa yang terjadi? Ini demi Allah ya, ini grafik malah naik. Ya. Grafik income itu naik malah. Jadi bukan cuma saya. Ya, saya duplikasi pada mitra-mitra saya, jumlahnya ribuan. Ya, 90% mereka tetap di rumah. 10% itu ada yang terpaksa keluar karena punya profesi guru, profesi nakes ya, tenaga kesehatan atau polisi ya, jadi terpaksa keluar gitu. Tapi 90% itu di rumah aja bersama dengan saya. Ya. Itu alhamdulillah tetap menghasilkan, malah grafiknya naik. Oke. Nah, jadi itu bisa ternyata ya, bisa ternyata. Jadi pandemi ini nggak selamanya jelek ya. Akhirnya nih saya punya cara ya bagaimana menjangkau semua orang dengan Zoom gitu. Selama ini kita nggak familiar dengan Zoom. Saya pernah dengar ya, tapi nggak tertarik mau coba gitu. Saya tertarik coba, orang lain nggak mau pakai, nggak mau install, ya apa gunanya kan? Kita ngomong di Zoom sendiri gitu, ya. Nah tapi begitu ada ini, akhirnya bisa pakai Zoom, bisa menjangkau semuanya, ya. Ini kayak sekarang ya itu di Zoom ada 1.000 ya, connect kita ke YouTube sekarang ini ada ratusan juga ya, mungkin 1.000-an yang lagi nyimak juga itu di YouTube gitu, ya. Nah jadi bisa insya Allah ya. Jadi cara pikir itu bisa dulu, nanti ketemu caranya. Soal bagaimana teknis misalnya ya, menghadapi pandemi ya bisnis apa nanti saya akan bahas ya. Insya Allah ada nanti di bagian tengah ntar ya. Jadi yang pertama fleksibel, imajinatif, yang ketiga adalah kreatif. Jadi orang kiri itu cenderung itu aja. Kalau kanan dia lebih kreatif, lebih inovatif. Ya, bahkan orang kanan juga mampu berempati. Nah itu bedanya kiri dengan kanan. Silakannya pendidikan kita dari SD sampai kuliah ya itu selalu membahas otak kiri ya, pelajaran-pelajaran kiri semuanya. Apa? Kimia, fisika, matematika. Yang bisa itu dianggap hebat. Yang nggak bisa kimia, nggak bisa fisika, nggak bisa matematika, dianggap ya kayak gitulah. Yang bisa itu baru dianggap hebat gitu. Ya. Padahal kan ya yang bisa fisika bagus, nggak pun ya nggak apa-apa. Ya. Kita nggak bisa kimia, nggak bisa fisika kan nggak apa-apa kan. Kita nih kadang sekolah itu lucunya luar biasa. Ya. Lucunya luar biasa. Host ya, pihak host tolong perhatikan layar ya, kalau ada yang raise hand tolong di lowerkan gitu. Ya, host tolong perhatikan selalu, jangan saya ingatkan terus. Nah, jadi misalnya ya kayak kimia ya, berapa lama kita belajar kimia? 3 tahun, 6 tahun kan?
Fisika juga sama, 6 tahun. Belajar seperti itu coba. Penting? Ya iya, alhamdulillah penting gitu. Ya. Oke lah penting gitu. 6 tahun kita belajar. Ilmu kimia 6 tahun, ilmu fisika 6 tahun. Ilmu uang, pernah nggak kita belajar di sekolah? Nggak pernah. 1 hari pun nggak pernah. Makanya udah tua-tua, ya, udah masuk kuliah, nggak ngerti bagaimana uang bekerja. Nggak ngerti dia. Ya. Nggak familiar dengan uang. Nggak bisa cari uang. Tamat kuliah pun malah bingung gitu. Cari uang gimana caranya coba. Ya. 1 hari pun, 1 tahun pun kita nggak pernah belajar ya tentang ilmu uang. Bagaimana uang bertumbuh dan pertama nggak pernah dipelajari. Ya. Padahal ini uang, kita perlu semua gitu. Ya. Ini saya bawa beberapa contoh uang gitu ya. Ini motivator gaya-gaya ya, suka pamer duit ya. Tapi duitnya ini uang Rp1 ya. Ini Rp1 ya. Mau pamer kekayaan apa? Cuma Rp1. Ini juga Rp1 yang ini ya. Ini Rp1 yang berbeda. Ini gambar Sudirman, ini gambar Soekarno ya. Ini gambar petani. Ini gambar sawah-sawah ya, Rp1 ya. Ada lagi nih, beda lagi ya. Jadi 5 uang Rp1 semuanya. Jadi kalau kita kasih itu Rp5 ya makan bakso aja nggak bisa gitu kan. Nah itu kita nggak belajar ya tentang uang kan. Makanya aneh gitu kan. Kita nggak usah ngomong jauh-jauh ya tentang bagaimana Nabi gitu. Oh itu udah ketinggian bagi kita, nggak kuat kita. Ya, atau bagaimana orang-orang di negara maju nggak kuat. Coba bandingkan ya dengan negara tetangga aja. Ya, Malaysia, Singapura, Filipina. Orang-orang di sana itu ya anak kecilnya sudah terbiasa cari uang. Ya, SMP, SMA biasa cari uang. Tanpa harus kepepet uang. Kita ada juga sih anak SD cari uang ada, tapi karena kepepet. Bapak ibunya miskin gitu. Mau gimana lagi gitu kan. Nah, itu namanya kepepet. Ya, beda cerita, beda bab gitu. Tapi nih ya, kalau di sana itu memang biasa. Jadi misalnya hari libur gitu ya. Libur semester, itu biasa mereka cari uang, SMP itu. Ya, part time di perpustakaan, part time sama dosennya gitu ya, part time di pom bensin ya. SMA udah biasa kayak gituan. Ya. Kita kan enggak. Jadi nggak terbiasa soal kayak gituan. Terus bagaimana cara membuat uang bertumbuh? Nggak ngerti juga kita. Ya, contohnya tadi ya, ini kan uang Rp1 dulu bisa beli macam-macam, sekarang nggak bisa apa-apa kan? Kenapa? Kita nggak belajar tentang inflasi. Ya, padahal inflasi perlu diketahui. Ya, mata uang yang real adalah emas nih, kayak ginian gitu. Ya, kalau kita nggak ngerti inflasi, bahkan terjadi hyperinflation ya, bisa di kayak ini ntar nih. Ini uang 100 triliun dolar. Uang beneran ini. 100 triliun dolar. Triliunnya benar, dolarnya benar. Ya. Tapi uang ini karena terjadi hyperinflation berulang kali di negaranya, uang ini hanya bisa untuk sekali makan di sana. Oke? Nah, kita kan nggak bisa mengubah negara. Ya, minimal ya sudah jaga keluarga kita. Gitu. Kita harus ngerti tentang uang gitu. Ya. Bagaimana cara mengelolanya, bagaimana cara mendapatkannya gitu. Nah, di sini kita akan belajar ya. Saya sampai saat ini ya berani memberi garansi kepada orang-orang yang ikut seminar 7 Kajaba Rezeki. Kalau Anda ikut seminar ini, Anda kecewa ya. Kan kalau di luar biasanya kita bikin berbayar itu ya. Kalau Anda ikut ya dan Anda kecewa, saya balikin duitnya. Itu aja. Ya, karena apa? Kita berusaha manfaat benar-benar ya. Nah, jadi kanan itu seperti apa? Pertama dia fleksibel, impiannya besar, kemudian apa? Kreatif, ya, kreatif. Ya, jadi 7 Kajaba Rezeki, yang namanya rezeki itu luas, tapi khusus di sini saya bahas ya, yang namanya duit, ya, yang namanya uang, gitu. Kalau soal rezeki berupa kesehatan udah banyak yang bahas. Di sini saya fokus ya bahas tentang duit, tentang uang. Ini anehnya ya orang kita, saya kan seminar ini bukan sehari 2 hari kan, 12-an tahun, tiap weekend coba. Ya, makanya Garuda saya itu ya dari dulu udah platinum gitu, karena terbang terus kan gitu. Ya. Itu ya orang Indonesia ini, terutama ya, mohon maaf ya, terutama yang kulitnya kayak saya ini, sawo matang ini, itu paling susah diajak bisnis, paling susah diajak kaya. Coba profesi favorit orang Indonesia apa? Rata-rata tuh ya, mohon maaf, PNS. Itu terus di kepalanya, PNS gitu. Bapaknya rela ya jual sawah, jual sapi, pokoknya anaknya masuk PNS. Udahlah nyogok jadi PNS lagi. Ada yang masuk dengan jalur benar, tapi ada juga yang nggak benar nih. Dan mereka anggap tuh wajar-wajar aja coba. Bayangkan kalau dia mulai usaha, itu kan, ya. Tapi katanya pengen yang pasti, gitu. Kalau karyawan, nah ini otak kiri nih. Jadi karyawan itu permainan otak kiri semua. Karyawan itu suka yang pasti-pasti. Makanya uangnya karyawan itu ya pasti kan, tanggal 28 pasti keluar, jumlah juga pasti gitu. Ya, dan pasti susah juga kan, yang pasti semua itu. Ya, rumahnya pasti kecil ya kan.
motornya pasti nyicil, ya pasti semua, ya kan? Terus ya gajinya itu kan 3 koma kan, tanggal 3 udah koma gitu, ya. Singkatannya tuh itu 15P kan, pendapatan pas-pasan, pergi pagi pulang petang, ya kan? Pendapatannya pas-pasan, potong pajak pula, ya, pinggang pegal-pegal, pala pening-pening, ya. Mungkin 20P sudah itu ya. Nah, jadi ya silakan aja kalau mau jadi karyawan, oke gitu ya. Cuma kalau pengusaha ini memang dominannya otak kanan, ya. Otak kiri tetap berguna, tapi yang dominannya adalah kanan. Mulai sekarang, menurut saya, dua-duanya diaktifkan. Kiri udah aktif nih selama ini, kanannya juga. Ya, cara pikirnya apa? Imajinatif, ya, kreatif, terus apa lagi? Luwes, fleksibel, tidak harus urut. Ini ingat ya, pamungkas dari saya untuk sesi ini. Albert Einstein mengatakan, dengan logika, dengan otak kiri, kita dapat bergerak dari titik A ke titik B. Tapi dengan imajinasi, dengan otak kanan, kita dapat bergerak ya ke segala arah. Dari A ke B bisa, dari A ke C bisa, dari A ke Z bisa. Gitu. Ya, saya waktu tes itu ya otak ini ya, itu kan ada alat untuk ngetesnya tuh ya. Jadi ada beberapa dimensi di otak saya ini memang dominan kanan gitu ya. Termasuk juga soal kreativitas, soal empati, soal interpersonal ya, mempengaruhi orang, termasuk juga soal musik ya. Bahkan musik itu masuk dalam komponen nomor 2 tertinggi, bagian dari otak kanan. Jadi musik itu juga bagian dari otak kanan ya. Nah, itu makanya kalau teman-teman lihat ya, kayak kemarin saya bikin lagu bersama Mas Kakak ya, vokalis Slang gitu. Ya. Kita bikin lagu Guru gitu ya. Apa tujuannya? Ya kita bikin aja, namanya lagu kan banyak yang bagusnya ya, banyak yang positifnya. Udah kita bikin aja. Kemarin kita posting di Instagram. Teman-teman bisa lihat gitu ya. Kemudian yang sebelumnya lagi saya bikin Gugur Bunga juga ya bersama Mas Iman ya, Jirox ya, bersama vokalis Ada Band ya. Saya bikin 2 versi itu. Yang pertamanya bersama Mas Yoda Idol ya, Yoda Idol sama Mas Iman ya, kemudian sama Mas Takaida juga gitu ya. Yang sebelumnya lagi saya bikin solawat ya bersama Mas Fadli ya, Mas Ari Untung, dan ramai banget tuh, saya 20 artis, hampir 20 artis yang saya ajak ya. Sebelum bikin lagi tuh Kasih Ibu ya, Kasih Ibu juga Mas Fadli yang saya minta, vokalisnya Padi ya. Jadi kalau kanan itu memang cara pikirnya sering tuh yang nggak lazim ya, nggak lazim orang bikin. Maksud saya apa? Ya teman-teman nggak harus bermusik, nggak harus ya, nggak harus juga bermusik, nggak harus juga yang super kreatif, nggak harus. Tapi maksud saya adalah apa? Ada dimensi kanan memang kita nggak tahu selama ini ya. Dan pelajaran kita di sekolah itu cenderung kiri banget. Makanya awal-awal saya ngomong ini itu pada ribut semua ya, dunia pendidikan pada ribut ya. Saya juga sempat dipanggil waktu sama tokoh-tokoh gitu ya, dipertanyakan nih soal kanan ini seperti apa gitu ya. Contoh ya, pelajaran menggambar. Itu kan pelajaran yang kanan banget, udah bebas gitu, kreativitas gitu. Sama sekolah dibikin kiri semua. Menggambar pemandangan, diatur coba. Pemandangan aja diatur coba. Coba nih ya, se-Indonesia disuruh gambar pemandangan. Jadinya apa coba? Gunung. Gunungnya 1 atau 2? 2. Ya. Ada jalannya di tengah, ada sawahnya kiri kanan, ada matahari mencelok gitu kan. Nah, standar semua sama. Padahal orang Pekanbaru, orang Palembang, mungkin pemandangan bagi mereka adalah apa? Sungai. Karena di sana adalah sungai. Sungai Siak, Sungai Musi, ya, yang lainnya gitu. Ya, orang Palembang senangnya lihat sungai gitu. Nongkrongnya malam minggu juga lihat sungai gitu. Ya, nah dipaksa gambar gunung. Mereka nggak pernah lihat gunung di sana. Ya, nggak ada gunung di sana. Cari tuh di Palembang kalau ada. Nggak ada. Ya, di Pekanbaru nggak ada, di Banjarmasin nggak ada. Dipaksa gambar gunung. Coba. Orang Pekanbaru tuh biar lihat gunung, dia pergi ke Sumatera Barat. Ya, jalanan baru lihat gunung gitu. Ya. Nah, jadi kan harusnya bebas gitu. Termasuk juga pelajaran mengarang gitu. Mengarang, nama aja udah mengarang gitu. Sama sekolah diatur, distandarkan. Kalimat pertama apa? Pada suatu hari. Wah, pada suatu hari juga. Udah gemes banget kita. Bikin lagi ya tulisan misalnya ya, cara bikin tulisan itu. Kan diatur tuh. Pokok pikiran apa, judul besar apa ya, ini tema-temanya apa, subtopiknya apa. Saya penulis ya. Saya sudah menulis belasan buku. Dan di Indonesia, buku saya 4 tahun terlaris number 1. Ya, kalau bestseller itu 3.000 eksemplar, mega bestseller itu 50.000 eksemplar, buku saya totalnya 1 juta eksemplar. Trainer yang mencapai angka ini baru 2 orang, Pak Ari Ginanjar dengan saya, gitu. Ya, saya nulis, dan saya nulis nggak harus kayak orang gitu. Saya nulis pakai 2 jari ini doang, sampai sekarang. Oke, nggak harus kayak ini. Kalau jago semua nanti jadi tukang ketik ntar, ya, bukan penulis. Ya. Kayak gini, itu satu. Dan kedua, saya nggak pakai urut-urutan. Saya nggak pakai urut-urutan.
Teman-teman baca tuh buku 7 keajaiban rezeki. Bab pertama yang saya tulis adalah apa? Perisai langit. Ya. Perisai langit itu kalau nggak salah bab keempat atau kelima itu. Pokoknya di tengah-tengah lah. Bab terakhir yang saya tulis adalah sepasang bidadari. Kalau di buku itu paling awal. Tapi saya nulisnya paling terakhir. Jadi tidak harus urut. Satu-satunya profesi yang harus urut siapa tadi? Tukang urut ya. Nah, hanya tukang urut yang harus urut ya. Selain tukang urut ya kita tidak harus urut. Kita bisa mulai dari mana saja ya. Jadi itu cara pikirnya. Mulai usaha juga sama. Nggak ngerti mulai aja, mulai dari yang kecil ya. Sama ibaratnya gini, teman-teman latihan berenang. Dulu ya saya latihan berenang sama guru saya. Aduh. Bayangin ya. Kita pakai celana pendek, baju nggak pakai, ya pakai celana pendek dulu. Kayak celana dalam, tahu nggak? Belajar di lapangan. Di lapangan, bukan di kolam renang loh. Gila nggak coba itu? Ayo, tangannya gini, ayo gini. 45 derajat, 45 derajat. Itu diketawain sama orang-orang yang lain. Ya nggak? Laki-laki berdiri di lapangan, pakai celana pendek coba. Kan gini tuh menurut saya tuh. Ya, memalukan itu karena kita nggak ngerti ilmunya, udahlah nurut aja. Tapi waktu itu, aduh malunya luar biasa. Ya, malunya luar biasa. Ya. Dan setelah itu baru kita nyemplung ke air, ya, digiring, mulai menyemplung di air. Ya, latihan ayo gini nih. Kalau kanan mah simple, ya. Gimana caranya? Mulai dari yang kecil. Cari kolam renang yang dangkal. Terus apa? Cari mentornya. Kamu bisa berenang nggak? Bisa. Temani aku ya. Itu saya yakin 2 jam pasti bisa. Nggak sempurna tapi jalan. Nanti sambil jalan kita sempurnakan. Selesai. Kalau kiri maunya sempurna, akhirnya apa? Nggak jalan-jalan. Mau buka usaha dihitung. Setelah dihitung apa? Rugi. Gila, belum buka udah rugi coba. Ya, belum buka udah rugi. Malaikat aja belum ngerti. Mana ada malaikat yang bisa tahu masa depan? Nggak ada. Dia udah bisa tahu. Rugi. Akhirnya nggak buka usaha. Crazy ini. Ya. Nah, jadi mulai dari yang kecil, ya terus baiknya ada mentor. Pasti bisa. Jangan ini baru belajar berenang, langsung apa di laut Cina Selatan. Mati ntar, ya modiar. Ya, jangan. Kolam renang aja yang dangkal gitu ya. Nah, ada mentornya. Insya Allah pasti bisa. Bawa mobil juga, ya gitu aja. Nggak harus pakai kursus kan, bawa sendiri aja, ada mentornya, udah coba di kompleks rumah, coba di tanah lapang, udah insya Allah pasti bisa itu. Ya. Jadi ternyata yang sekolah-sekolah banget itu malah nggak bagus hasilnya. Coba lihat ya, musisi-musisi hebat di dunia itu rata-rata nggak pernah sekolah musik. Ya, pembalap hebat di dunia nggak pernah juga sekolah nyetir, nggak pernah. Oke, termasuk juga pelukis hebat nggak ada juga pakai sekolahan. Gitu. Ya. Nah, jadi mau belajar ya silakan, pakai formal silakan, tapi nggak harus seperti itu menurut saya. Ya, kita ada cara kanan. Sip ya. Oke, yang masih bersama saya coba angkat tangannya, boleh? Dua-duanya boleh? Yang kencang gerakan tangannya boleh? Zet. Oke ya. Munculkan slide berikutnya. Kita udah selesai dengan golongan kanan. Sekarang kita masuk ya pada pelangi ikhtiar ya. Kita bahas tentang aspek keikhlasan ya, tapi saya bahas dalam perspektif yang berbeda ya. Boleh tampilkan di layar ya gambar yang itu lapang hati lapang rezeki itu yang warna biru yang di Raja Ampat kalau nggak salah ya. Jadi kan namanya pelangi ikhtiar ini luas sekali ya. Cuma saya bahas di sini cuma satu hal yaitu tentang keikhlasan. Keikhlasan juga saya bahas tentang hati yang terbuka, pikiran yang terbuka ya. Teman-teman silakan lihat ini. Baca dulu. Ya, saya baca ya. Kalau hati terbuka, pikiran terbuka. Kalau pikiran terbuka, potensi terbuka. Kalau potensi terbuka, sempurna ikhtiar. Ya, saya ulang ya, ini penting banget ya. Jadi kalau hati terbuka, pikiran terbuka. Makanya kalau pikiran itu sumpek gitu ya, ya pikiran hati sumpek, pikirannya sumpek gitu. Ya. Nah, kalau pikirannya sumpek, ya udah potensi ketutup semua kan, nggak kebuka. Nah, ini dibalik ya. Hati terbuka, pikiran terbuka. Pikiran terbuka, potensi terbuka. Kalau potensi terbuka, ya ide-ide lahir, inisiatif lahir ya, maka sempurna ikhtiar. Ya. Oke, balik lagi ke saya. Jadi ya, kita ini ada AC soalnya di sini ya. Makanya saya suka pakai yang kayak ginian ya. Jadi kita ini ya dari suka kan apa ya? Responsif. Bahkan bukan sekedar responsif tapi reaktif. Ya. Jadi kayak orang ya posting ya foto di Raja Ampat, posting foto di Pulau Komodo. Kita langsung anggap apa? Wah, pamer gitu. Reaktif kan gitu. Nah, itu sebenarnya menghalangi rezeki. Ya. Harusnya apa? Lapang hati.
pikiran terbuka, hati terbuka gitu. Ya. Tapi memang dia pamer, Pak. Kalau memang dia pamer, itu urusannya dia. Dia yang nanti bertanggung jawab, nanti dia yang dihisap gitu. Yang jelas aku lihat foto itu, aku terinspirasi. Udah. Karena apa? Aku juga pengen ke Raja Ampat. Aku juga pengen ke Pulau Komodo. Nah, udah itu aja. Ya. Jadi lapang hati, lapang rezeki. Jangan pernah ya sempit hati terhadap siapapun. Oke, contoh sederhananya gini. Ya, kita manusia biasa ya, kadang-kadang pernah jengkel juga, pernah marah juga. Ya, atau misalnya debat ya sama teman di Facebook gitu. Coba perhatikan ya, begitu selesai debat ya, kita mau sholat, itu sholat aja nggak khusyuk. Nggak bisa khusyuk itu. Pikiran nggak bisa fokus. Kalau meeting itu, aduh, nggak fokus kita. Jadi debat saja tuh ya, keras hati yang sebentar itu aja, itu membuntukan semuanya. Sholat nggak khusyuk, meeting nggak fokus. Ya. Nah, ada 3D yang menghalangi rezeki, dengki, dendam, dongkol. Ya, kita hidup di dunia tidak normal, yang tidak ideal. Ya, pasti ada orang yang pernah menzalimi kita, menjahati kita. Ya, tapi jangan dendam. Catat namanya, ingat orangnya, jangan kerjasama dengan dia lagi. Selesai. Ya, kan ada memang orang seperti itu. Dan orang misal tanya ke saya gitu kan, saya juga bisnis sudah belasan tahun kan, ada nggak orang yang curang sama saya, menzalimi saya, aniaya ke saya? Ya ada, gitu. Tapi ngapain saya pikirin? Ya sudah, saya stop, saya nggak mau kerja sama lagi sama dia, selesai. Kalau mau balas, bisa balas. Kita punya power sekarang, kita punya uang sekarang, kita punya relasi, kita punya follower, kita bisa bully balik kan gitu, ya. Tapi ngapain kan? Nah, mending dicatat namanya, ya sudah, jangan kerjasama dengan dia lagi, udah selesai. Ada apa-apa saya nggak mau ngajak dia lagi, udah selesai udah. Ya. Nah, jadi jangan apa-apa tuh spiritnya apa, pengen balas, pengen apa, nggak usah, ngapain, habis energi. Dan itu menutupi rezeki. Lapang hati, lapang rezeki. Tapi ini orang berbahaya, Pak. Kalau memang dia berbahaya, laporkan polisi, selesai. Dendamnya jangan. Oke? Tapi dia korupsi, Pak, laporkan KPK. Dendamnya jangan. Ya, jadi kita tetap santai aja semuanya. Ya, nggak ada yang mendendam terhadap orang lain, apalagi dengki. Dengki menutupi potensi, bahkan apa? Jadi penyakit. Dengki ya, saya pernah baca di sebuah buku, dengki itu bikin apa? Pankreas rusak, lambung rusak, sel-sel tubuh menua, gitu. Ya, makanya yang muka-mukanya cepat tua di sini, nah jangan-jangan itu tuh ya. Ini bukan karena dengki masih po, karena umur. Oh iya, oke. Ya. Nah, jadi 3D ya, 3D yang menghalangi rezeki, dengki, dendam, dongkol. Jangan, kita lapang hati aja sudah. Bahkan ya, ulama juga menjelaskan ternyata ya, dijelaskan juga dalam hadis bahwa dengki itu menghapus amal kan. Capek-capek tahajud, tapi dengki, ya amalnya rontok udah. Bolak-balik umroh, tapi dengki, ya hampir-hampir nggak bersisa tuh pahala umrohnya gitu. Ya, tapi ada orang dia di kampung aja, mau umroh belum mampu gitu ya. Dia lapang hati, nggak pernah dengki sama siapapun, nggak pernah dendam sama siapapun. Ya, kan pernah tuh kan kisahnya kan bagaimana Ali ya diminta sama Nabi mengikuti seseorang. Kamu belajar sama orang itu. Sampai akhirnya Ali bertemu orang ini, ya akhirnya nginap di rumah orang itu, ya. Pas Ali lihat malam-malam lah, orang ini nggak tahajud, biasa aja dia. Ya ada kata tahajud ya sebentar aja, sesekali aja gitu. Ya. Terus juga amalan istimewa lain nggak ada juga gitu. Sampai akhirnya nggak tahan ya penasaran, nanya sama orang itu, kamu amalannya apa? Aku disuruh Rasulullah nih datang ke sini, ya untuk kenal sama kamu, pengen tahu amalan kamu gitu. Dia mikir gitu, aku amalnya apa ya? Nggak ada yang istimewa gitu. Setelah dioprek-oprek, akhirnya dia bahasan, intinya gini, aku kalau mau tidur, aku nggak mau kepikiran sama orang lain, nggak mau dendam sama siapapun, nggak mau kesel sama siapapun. Udah, itu aja dia bilang. Nah, itu namanya lapang hati. Kebuka semuanya kan. Kebuka semuanya. Ya, jadi teman-teman kalau pengen dapat ide yang bagus tuh ya, jangan dendam sama siapapun. Jangan dengki sama siapapun. Lapang hati, lapang rezeki. Sempit hati, sempit rezeki. Sip? Sip ya? Coba acungkan 2 jempolnya boleh? Jempol tangan aja, jempol kaki jangan, please ya, jangan. Oke, kita masuk ke materi berikutnya. Tolong gambar ini, yang gambar warna putih itu, yang Tom Hanks ya. Tom Hanks, terus ada tulisan penelitian di sana ya dari Harvard University. Kita masuk materi yang ketiga, ya. Apa yang ketiga itu? Yang ketiga Persatuan Indonesia. Loh, bukan ya. Yang ketiga ini ya. Apa itu nanti saya akan jelasin ya. Kita lihat di sini dulu. Jadi saya ingin sampaikan satu hal, bahwa keluarga itu bukan beban, ya, bukan beban, melainkan kunci kesuksesan, kunci kebahagiaan. Ya, oke, balik lagi layar ke saya. Jadi kadang-kadang memang ada slide itu tujuannya apa? Biar kelihatan kayak seminar gitu loh. Jadi kan
grand gitu kan. Ada slide-slide-nya gitu kan. Padahal tanpa itu ya nggak apa-apa sebenarnya. Teman-teman kalau memang mau gambar itu nggak apa-apa ya. Jadi materi slide-slide ini kalau mau nanti tinggal WA ke panitia, nanti akan dikirimin ya. Jadi nggak usah screenshot dari handphone. Karena kalau di screenshot lagi nanti gambarnya pecah ya. WA aja ke panitia ya, nanti akan dikirim. Dikirim langsung, nggak pakai Tiki, nggak pakai JNE. Kelamaan kalau pakai Tiki, pakai JNE ya. Masa mau kirim gambar aja pakai via Tiki, via JNE ya. Via Tiki, via JNE, via Valen ya. Wah, kelamaan ntar ya. Oke, kita lihat ya. Jadi keluarga itu bukan beban. Ya. Ini ya bagi orang-orang yang udah nikah ya, tahu itu. Dulu dia sendiri, ya kan? Terus nikah. Kalau ngomong logika, itu beban. Ngapain? Aku bayar hidup sendiri aja susah, atau bayar hidup dia lagi. Siapa dia coba, ya kan? Atau punya anak lagi, brojol 2, brojol 3 gitu kan. Wah, ini nggak karu-karuan nih, ya kan? Nah, tapi itu bukan beban. Malah itu kunci kesuksesan, kunci kebahagiaan, bahkan juga pintu sorga, kunci sorga. Gitu. Ya. Apa penjelasannya? Oke ya, ini saya mau terusin lagi ya. Jadi kan saya suka itu apa-apa pakai penelitian. Makanya seluruh coba lihat ya Instagram saya, ya, Facebook saya, dulu juga di Twitter, ya. Friendster juga, tapi Friendster saya nggak punya ya. Friendster udah lama banget ya, saya nggak punya. Kalau Facebook saya ada, Instagram saya ada. Itu saya selalu ngomong pakai apa? Pakai penelitian. Ya, kalau nggak saya pakai hadis. Oke, jadi ada dasarnya. Jadi kalau orang pernah kuliah itu tahu bahwa yang boleh ngasih pendapat itu adalah mereka yang S3 sebenarnya. S2 aja belum boleh, apalagi S1 gitu. Ya, saya ini S1. Oke. Nah, jadi kalau mau berpendapat hanya boleh mengutip pendapat S3 ini. Ya, karena apa? Dia berpendapat juga bukan sekedar pendapat tapi pakai riset gitu. Ya, jadi bagi saya authority yang lumayan tinggi dalam dunia berpendapat itu adalah riset, ya, hasil riset, hasil data gitu, ya. Dan dalil, ya, ayat atau hadis gitu. Atau kombinasi dua-duanya. Coba perhatikan buku saya, ya, postingan saya hampir selalu seperti itu. Jadi kita punya argumen yang kuat gitu ya. Dan risetnya nggak bisa kita ngomong, wah saya nggak setuju Pak dengan riset ini. Riset tidak menanyakan persetujuanmu. Riset tidak menanyakan persetujuanmu. Kalau kamu tidak setuju, rasa-rasanya ini ganjil, janggal, bikin penelitian tandingan. Gitu caranya. Nggak bisa kita ngoceh sendiri. Kamu siapa emangnya gitu kan? Nah, ini sudah ada hasil risetnya gitu. Nah, ini penelitian dari Grant Study Harvard University. Nama orangnya adalah Grant, ya, karena itu namanya penelitian Grant Study, ya, Harvard University, penelitian sejak tahun 38. Penelitian ini berlangsung selama puluhan tahun. Hasilnya adalah apa? Anak-anak yang dekat sama ibunya cenderung lebih sukses karirnya. Ya, saya ulang ya, karena ini bagus banget. Penelitian dari Grant Study Harvard University, penelitian sejak tahun 38 selama puluhan tahun, hasilnya adalah apa? Anak-anak yang dekat sama ibunya cenderung lebih sukses karirnya. Lah kita kan sebenarnya udah tahu juga ini kan melalui hadis gitu ya. Bagaimana kalau kita dekat sama orang tua ya rezeki lancar. Kita udah tahu dalilnya gitu. Tapi pas ketemu penelitian ini kita tambah yakin. Ya. Bahkan penelitian itu kan panjang banget ya, puluhan tahun. Di tengah jalan ditemukan bahwa apa? Kalau dekat sama ibu apa? Cenderung lebih sehat. Lebih sukses, lebih sehat. Ya, Masya Allah. Penelitian ini. Ya. Nah, apa artinya buat kita? Jadi itu yang saya bilang di awal tadi, keluarga itu bukan beban. Kalau misalnya saat ini teman-teman misalnya ya membantu orang tua, menafkahi orang tua, ya itu bagus, bagus banget. Saya sebelum nikah saya udah ngomong sama ibu saya, ya. Nama rumah saya kan Dewo kan, saya bilang sama ibu saya, pokoknya ibu ikut Dewo sampai kapanpun. Ini karena kan ayah saya udah meninggal kan. Saya bersaudara ada 4, tapi saya ngomong kayak gituan. Apakah karena saya punya uang? Waktu itu belum punya uang. Ya, ibu saya pengen umroh Ramadan. Ya, umroh Ramadan 2 kali lipat lebih mahal. Waktu itu saya nggak punya uang, tapi saya bilang apa? Iya Bu, insya Allah berangkat, saya bilang. Gitu aja ngomongnya. Takut apa coba ngomong kayak gituan? Bukan takabur, keyakinan yang disandarkan sama Allah itu namanya iman. Takabur tuh, nih, itu namanya takabur, itu namanya sombong. Tapi kalau keyakinan disandarkan ke Allah, Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuat, nggak ada yang mahal. Umroh mah deket, umroh mah murah gitu. Nah, keyakinan ini disandarkan ke Allah, boleh, iman itu malah. Ya, jangan malah Mekah Ibu ya. Waduh, jauh itu Bu. Mahal itu Bu. Bu yang ganti impiannya Bu, ke Bogor aja, ke Bogor. Nah, itu lemah iman namanya itu. Ya, harus yakin. Umroh Ramadan 2 kali lipat lebih mahal. Saya bilang, oke Bu, insya Allah berangkat. Ibu doain aja, insya Allah duitnya ada. Akhirnya benar tuh berapa bulan kemudian uangnya ada. Ya, cukup buat ibu saya berangkat. Dan akhirnya apa? Cukup buat saya berangkat. Jadi saking pas-pasnya itu uang berangkat, saya ingat banget ya. Waktu saya mau terbang itu, saya ke ATM, mau mana tahu ada uang masuk gitu kan, saya pikir kan. Saya cek ATM, cuma sisa 70.000 rupiah waktu itu. Saya ingat banget. Itu umroh saya pertama, tahun 2009. Ya.
Tapi cukup buat ibu saya dan saya itu cukup umroh Ramadan itu, ya waktu itu. Nah, jadi keluarga itu bukan beban, justru apa? Kunci kesuksesan, kunci kebahagiaan, juga kunci rezeki, kunci surga insya Allah. Gitu. Ya. Jadi dekat sama orang tua, satu hal. Dan apa? Berusaha berbakti. Berbakti mengundang rezeki, durhaka mengundang petaka. Ini mesti pakai otak kanan. Kalau kiri nggak bisa. Waduh, Pak, saya untuk makan hari-hari susah, Pak. Makin susah tuh hidupnya. Pertama, nggak mau berbakti. Kedua, udah ngoceh lagi dari mulutnya. Untuk hari-hari susah, Pak. Kun fayakun, makin susah hidupnya. Justru kalau kita nggak punya uang, uangnya itu kurang, kirim ke orang tua. Biar apa? Biar melapang rezekinya. Dan ingat ya, berbakti pada orang tua, menafkahi orang tua itu wajib, tahu nggak? Kita kan nggak kelakuan kayak sunnah. Ada uang baru kirim, nggak ada uang nggak kirim. Padahal menafkahi orang tua itu wajib. Kalau orang tua udah nggak mampu lagi cari, ya kita nafkahi. Mau dari mana lagi coba itu? Ya. Tapi uangnya kurang, Pak. Ini anak 3, Pak. Istri lagi gini. Gini ya, dulu orang tua nafkahi kita nggak pernah pakai alasan. Anak 4, anak 5, bisa semua. Untuk sekolah kita, makanan kita, ya pakaian kita bisa. Bahkan untuk mainan kita yang nggak penting itu, tahu nggak? Mainan coba. Bisa tercukupi semuanya. Orang tua sampai lembur, sampai ngutang, pokoknya anak cukup semuanya. Itu orang tua kita. Sekarang kita cuma membiayai orang tua 1 atau 2. Masa nggak bisa? Ya. Jadi bukan nggak ada uang, nggak ada kemauan. Padahal kalau dia sungguh-sungguh berbakti, rezeki makin kebuka itu. Ya, saya belum pernah lihat ya orang Islam kah, orang Kristen kah, orang apa aja agamanya, mau Buddha, mau apapun gitu ya, berbakti sungguh-sungguh sama orang tua, tapi hidupnya susah. Belum pernah saya lihat, beneran. Ya, kalau dia berbakti sungguh-sungguh sama orang tua, rezeki kebuka. Banyak yang kaya, itu yang saya lihat. Makanya teman-teman yang Chinese mengatakan bakti pada orang tua adalah bakti yang tertinggi, ya pengabdian tertinggi. Itu mereka mengatakan, ya, dan itu benar menurut saya. Ya. Bagi orang Islam setelah Allah dan Rasul, ya orang tua nggak ada lagi yang lain gitu. Ya. Bahkan kalau ngomong ekstrimnya ya, orang tua ngambil harta di rumah kita itu boleh dalam Islam sebenarnya. Ya. Dia datang nih orang tua ke rumah. Oke? Kita punya misalnya hiasan-hiasan tuh di rumah atau ada perhiasan gitu. Ya. Diambil sama orang tua bawa pulang. Boleh. Nggak apa-apa. Kan ada kejadian kayak gitu tuh zaman Rasulullah kan. Ngadu ke Rasulullah. Rasulullah ini orang tua aku datang, tahu-tahu ambil barang, ambil makanan, ambil ini gitu kan. Nabi bilang apa? Dirimu ya dan hartamu adalah milik orang tuamu. Ya. Ya, kasus ekstrimnya kayak gitulah. Ya. Jadi kan memang sengaja dikasih contoh tuh ekstrim biar kita ingat gitu kan, biar ngerti juga hukum itu seperti apa gitu. Tapi saya yakin nggak ada orang tua kita kayak gitu kan, datang ke rumah atau bawa mobil kita kan nggak ada itu kan. Nah, tapi ekstrimnya kayak gitu tuh. Ya, berbakti mengundang rezeki, durhaka mengundang petaka. Jadi dekat sama orang tua satu hal dan berusaha untuk berbakti. Tapi orang tua saya jahat, Pak, pernah menelantarkan saya. Mau jahat kayak, pernah zalim kayak, menelantarkan kayak, beda agama kayak, atau dia kaya raya kayak, tugas kita berbakti, selesai. Ini kewajiban kita. Dia kaya, tetap berbakti. Ya. Dengan apa? Dengan ilmu kita, dengan waktu kita, ya, dengan uang kita, penafkahan kita, ya, perhatian kita, dengan semuanya. Nggak bisa pakai perhatian aja, temani aja. Tapi duit nggak mau keluar, nggak bisa. Duit keluar, bro. Apalagi laki-laki. Ciri laki-laki sejati itu apa? Sedikit bicara, banyak transfer. Nah, itu laki-laki itu. Ya. Ganteng nggak jaminan. Serius saya bilang. Apalagi hari gini. Waduh, ganteng nggak jaminan. Ganteng itu berlaku buat anak-anak SMA yang belum tahu tentang kehidupan. Ya, anak-anak kuliah. Nah, itu masih berlaku tuh ganteng. Tapi kalau udah nikah, nah baru dia tahu kan cicilan berapa, tagihan berapa, baru dia ngerti itu. Ya, kalau zaman kuliah dulu yang berharga tuh yang ganteng-ganteng tuh. Yang jago main basket, yang jago bawa motor, wah gitu kan. Yang gagah-gagah gitu. Nikah nggak berlaku kayak gituan. Ya, ini laki-laki tanggung jawab nggak? Gitu. Makanya ada misalnya laki-laki gitu ya, ngakunya keren, ngakunya ganteng gitu ya, tapi nggak berani melamar. Bullshit semuanya itu. Perempuan pasti nggak mau tuh udah. Kenapa? Nggak punya tanggung jawab. Tapi kalau berani melamar, walaupun orang biasa-biasa aja, itu biasanya wanita mau terima. Ya, betul Pak, betul. Yang wanita, benar nggak omongan saya? Benar nggak ini? Kalau benar coba ngangguk, benar nggak ini? Nah, itu. Ganteng nggak jaminan. Sertifikat tanah baru bisa jadi jaminan. Serius ini. Ya. Coba laki-laki itu pergi ke bank, ya. Ganteng gitu, ngomong ke bank. Pak, mohon maaf Pak, saya ganteng ya. Saya pengen agunkan wajah saya. Baru sampai di satpam udah diusir tuh. Woi, pergi, udah. Ya. Nggak laku itu. Jadi memang laki-laki kayak gitu harusnya menafkahi orang tuanya kan, mertua juga gitu. Saya berusaha. Apa yang saya berikan pada ibu saya berikan juga pada mertua saya. Ya, jadi memang ibu saya, mertua saya ini memang sama-sama suaminya udah nggak ada gitu. Ya,
Jadi yang ini saya ajak ke Jepang, ini diajak ke Jepang. Ini diajak ke Turki, ini ajak ke Turki. Ini ajak ke Mesir, ini ajak ke Mesir. Ini dia ke Raja Ampat, nih Raja Ampat juga. Selalu seperti itu. Ya kecuali memang salah satunya nggak mau. Ya, termasuk juga soal kamar, ya bikin kan. Jadi kan ibu kan sama saya tinggalnya. Ya, mertua juga biasanya kalau nggak pandemi ya, itu biasanya 50% waktunya bersama saya. Jadi kamar tuh kita berusaha bikin sama gitu, ya. Kalau ini dibagusin, ini pakai wallpaper, nih wallpaper, ganti kasur, nih ganti kasur. Kita berusaha seperti itu, ya. Walaupun hati pasti beda. Biasanya orang kan cenderung sayang sama orang tua kandung biasanya. Kalau hati itu urusannya kita masing-masing, nggak apa-apa. Sama ya teman-teman yang punya anak banyak, pasti tahu tuh anak 4, nggak tahu kenapa sayangnya ke sini itu, bisa jadi gitu, ya. Jangankan kita, Nabi Yakub aja sayang ke itu kok, ke Nabi Yusuf, ya. Semua orang tahu itu, ya. Al-Qur'an yang bilang kok, ya. Jadi anaknya banyak. Yang paling disayangi siapa? Ya itu Nabi Yusuf kan. Nah, tapi perlakuan hendaknya adil pada semua, ya. Jadi kepada siapapun hendaknya itu adil, ya. Nah, berbakti mengundang rezeki, durhaka mengundang petaka. Jadi yang pertama soal berbakti, ya. Ini terutama bagi anak laki-laki ya. Jadi yang merasa dirinya laki-laki di sini, ya. Perempuan tentu ya lebih bagus lagi, ya. Itu artinya ya dia ini. Cuma kalau perempuan kan maksudnya gini. Ini kan kalau ngomong penafkahan bukan tanggung jawab dia, tanggung jawab suaminya kan. Jadi makanya harus ngobrol sama suaminya untuk meyakinkan ini gitu, ya. Makanya yang paling benar kalau ada acara seperti ini, tolong ikut tuh, suaminya mesti ikut. Nih saya gemes ya, saya lihat seminar ya, itu rata-rata yang ikut wanita, 60%, 70% wanita. Padahal yang wajib untuk ilmu sampai keluar, maksudnya kan gini, teman-teman ketemu saya ini kan artinya keluar, ya. Yang wajib itu laki-lakinya, suaminya. Nah nanti suami itu ngajar ke istrinya gitu loh. Itu yang paling benar sebenarnya. Ya boleh istri itu ikut, boleh silakan aja, nggak apa-apa. Tapi baiknya yang lebih utama itu adalah suaminya dulu gitu, ya. Nah nanti si suami ini yang ngajarin istrinya, ya, atau merekomendasikan gitu. Itu yang sebenarnya, ya. Madrasah pertama buat anak itu adalah ibunya. Oke? Jadi ini gurunya nih. Ini sekolahnya nih, tapi jangan salah. Capsek itu ayahnya, suami gitu. Ya, jadi kalau wanita cari ilmu, suami lebih sungguh-sungguh cari ilmu. Itu benar, ya. Nah, balik soal penafkahan tadi ya. Jadi coba tuh kita kasih ke orang tua, rutinkan aja orang tua mertua. Belum bisa gede nggak apa-apa. Tapi usahakan dia niatkan apa? Untuk gede, lebih gede, niatkan dulu. Ya. Nanti lama-lama gede beneran. Ya, insya Allah gede beneran. Ya. Satu. Yang kedua, selaras. Kata kunci berikut adalah selaras. Ya. Jadi impian ini, teman-teman punya impian ya, itu harus diselaraskan dengan siapa? Dengan sepasang bidadari. Nah, ini topik kita yang ketiga kan sebenarnya. Tadi namanya saya rahasiakan. Ya. Pertama tadi golongan kanan, kedua perisai langit, yang ketiga adalah sepasang bidadari. Bidadari pertama itu ibu kita. Bidadari yang kedua adalah istri kita. Makanya mesti selaras. Sama istri jangan pelit. Orang tuh ya, kalau pelit sama istrinya, waduh, rezekinya susah itu. Ya. Ingat ya zaman sekarang, wanita tuh pintar nyari duit. Ya, pintar nyari duit, serius. Uang udah kita sembunyiin, ketemu sama dia, dicari sama dia ketemu. Ya, pintar nyari duit. Karena itu namanya suami, ya. Suami itu singkatan. Suami, seluruh uang adalah milik istri. Nah, itu nasib udah itu. Tapi kalau kita sungguh-sungguh ya memuliakan istri, ya menafkahi istri, itu rezeki insya Allah makin kebuka. Ya, Mas Ipo ngasih berapa ke istri? Saya nggak ngasih ke istri. Ya, nggak ngasih. Kenapa? Udah semuanya. Jadi ATM pun udah sama istri semuanya. Udah. ATM-nya, PIN-nya, ya tokennya udah sama istri semuanya. PIN yang hari ini apa dia lebih tahu. Saya banyak nggak tahu malah. Termasuk juga password saya di Instagram, password saya di mana-mana, itu istri saya lebih tahu daripada saya. Ya. Jadi sejak saya nikah, saya serahkan semua tuh ATM apa semua, saya serahkan istri aja udah semuanya. Loh kok percaya Mas Ipo? Lah kata pepatah Cina, istri jangan dicurigai. Kalau dicurigai jangan dijadikan istri. Simpel tuh. Istri jangan dicurigai. Kalau dicurigai jangan dijadikan istri, kan beres. Ini istri sebentar diaudit ini KPK atau suami ini, ya kan nggak tenang rasanya rumah gitu kan. Ini gimana pengeluaran? Ini gimana? Waduh repot itu. Ini udah percayakan aja, udah nggak apa-apa. Nah kalau mau kontrol ya sama-sama gitu. Ya maksudnya apa? Bukan karena curiga, tapi takut ada yang bocor gitu kan? Ya sudah sama-sama cek yang itu nggak apa-apa. Dan itu sesekali kan, bukan tiap hari gitu. Istri jangan dicurigai. Kalau dicurigai jangan jadikan istri. Ya, jadikan karyawan aja kan beres. Bisa diaudit sebentar. Simple. Ya. Jadi kalau saya mikirnya kayak gitu, karena hadisnya juga bilang kan kalau kamu punya 4 dirham gitu ya, kamu sedekahkan buat ini, buat ini, buat ini, buat ini ya kata Nabi, dan 1 buat istri. Tapi yang paling berkah, paling banyak keutamaan yang diberikan kepada istri. Ini hadis favorit buat para ibu-ibu.
Jadi kalau suaminya mulai pelit, ditunjukkan hadis ini. Nah, sahih loh, hadis riwayat Tirmizi loh ini. Wah, itu hadis favoritnya udah itu. Ya. Kalau belum tahu hadis itu, sekarang tuh langsung googling deh. Wah, langsung cari tuh mana tuh hadis tadi. Nanti kalau suaminya lagi pelit langsung tunjukkan hadis itu ya. Nah, jadi impian mesti selaras dengan siapa? Dengan pasangan kita, dengan orang tua kita. Kalau istri ya sama. Misal mau buka usaha, ya ngomong sama suami. Suami ridho nggak? Jangan sampai suami nggak ridho. Saya punya ribuan mitra, ya. Perilaku berbeda, perannya berbeda. Ada juga yang suaminya nggak setuju. Ya nggak apa-apa. Saya bilang sama mereka itu, jangan sampai ribut sama suaminya. Ikuti kata suaminya. Kalau suaminya bilang jangan, ya jangan gitu. Ya nggak gitu sih Mas Ipo. Cuma suami itu nggak setuju karena saya sibuk selalu. Ya sudah, sibuknya kurangi, saya bilang. Postingnya kurangi. Lama-lama di WA-nya kurangi, saya bilang. Lama-lama di Zoom-nya kurangi aja. Pokoknya sampai suaminya ridho, saya bilang. Karena kalau suaminya ridho, ini dagangnya makin gampang, bisnisnya makin gampang. Tapi kalau suaminya mangkel, ya udah repot kan, gitu. Jadi saya bilang, saya punya arahan terhadap tim saya, terhadap partner saya. Tapi kalau arahan saya bertentangan dengan kata suami, ikuti kata suami, beres. Ya. Terus kalau suami ngomong gitu gimana Mas Ipo? Oh, istri saya nggak setuju gitu. Wah, ini repot ini. Masa jadi imam takut sama istri kan? Repot itu ya. Jadi harusnya bisa meyakinkan istrinya. Dan ini kan suami itu kan pendidik bagi bagi istri kan. Jadi harus bisa mendidik istrinya, bisa mengarahkan istrinya gitu. Ya, kalau istrinya belum paham nggak apa-apa dipahamkan gitu. Tapi bukan takut gitu. Ini saya lihat tuh ini ada sebuah asosiasi yang makin besar namanya itu asosiasi suami takut istri gitu ya. Itu juga nggak benar kayak gituan ya. Suami harus berani memberikan arahan ya. Apa artinya imam? Imam itu artinya direktur. Apa itu direktur? Direct, memberikan direction, memberikan arah mau dibawa kemana. Makanya penanggung jawab tunggal di sebuah perusahaan apa? Director. Penanggung jawab tunggal pada sebuah film apa? Director, sutradara. Dia ngasih direct semuanya. Gitu. Makanya semua harus nurut sama director. Kayak saya nih ya lagi bikin film kan sekarang ini kan, short movie gitu, ya. Ngobrol sama orang film, orang movie gitu. Dibilang sama mereka itu, kalau dalam film itu sutradara tuh kayak Tuhan. Kenapa? Dia menentukan siapa yang mati. Ini hidup, ini mati, ini nikah sama ini, kayak Tuhan udah itu. Jadi ini nikah sama ini nih. Ini nggak boleh, ini nggak jadi main. Ya. Ini sinetron jalan misalnya, sinetron jalan. Tahu ini nggak laku, ini artisnya orang nggak suka. Dimatiin itu tengah jalan itu. Udah nih dibikin mati aja tokonya, ya. Kita ganti aja orang baru gitu ya. Nah itu artinya gitu. Jadi memang dia penanggung jawab tunggal gitu. Ya. Jadi suami harusnya seperti itu. Jadi istri kita diayomi sungguh-sungguh seperti itu ya, tapi juga berani membuat keputusan. Ya, berani membuat keputusan. Jangan juga takut sama istri nggak benar. Sayangi istri benar-benar, jaga istri benar-benar ya. Ya dengan kehalusan, dengan semuanya gitu ya. Tapi yang namanya takut ya jangan gitu. Sip ya, ini materi ketiga. Yang materi keempat, ini jarang-jarang saya bahas tentang simpul perdagangan. Ya, saya gemes banget ya. Kayak kemarin kalau teman-teman ikut ya, yang saya seminar sama Ustaz Abdul Somad ya, itu terasa gemesnya saya. Jadi banyak di antara kita ya, ini orang Indonesia ya, nggak berani buka usaha, nggak berani mulai usaha. Ya, aneh ini. Dia kerja, ya gaji gitu-gitu aja. Berharap kenaikan 5% setiap tahun. Kadang-kadang nggak naik. Dia sabar, tekuni itu 10 tahun, 12 tahun, dia sabar. Tapi pas usaha, ya ada kenaikan signifikan setahun, ada kenaikan signifikan 2 tahun, dia merasa tuh kayak kelamaan. Ya, merasa itu kelamaan. Padahal itu udah cepat sebenarnya gitu. Ya. Ini mohon maaf ya, saya ngomong apa adanya. Saya pengen solusi. Saya nggak terlalu mikir ya orang-orang yang tersinggung. Lagi pandemi. Ini pandemi ini sekarang nih. Sekarang yang udah terinfeksi ada 70.000 lebih. Dulu pertengahan Maret ya itu yang terinfeksi baru ratusan. Kita udah jaga luar biasa. Sekarang naik sekali lipat kan sudah 70.000. Tapi karena kita nggak mikir lagi ke sana, ya sudahlah, penting aku kerja gitu. Naik KRL, naik bis ya, dan kenyataannya ngantri di mana-mana, pepet-pepetan seperti itu. Di ruang kerja juga ya gimana, nggak mungkin orang pakai masker 8 jam kan nggak kuat juga gitu. Ya, ruang kerja juga sempit-sempit, belum lagi yang di pabrik gitu kan. Satu sisi saya salut, artinya apa? Ini orang berani ya cari nafkah demi keluarga. Ya. Lagi pandemi, lagi wabah, berani keluar rumah. Itu kan hebat gitu. Tapi anehnya, kenapa buka usaha nggak berani? Aneh tuh. Kalau keluar rumah berani, mestinya buka usaha lebih berani. Ya. Tapi itu anomali ya yang terjadi di pikiran-pikiran kita. Ya. Nggak berani buka usaha. Makanya indeks pengusaha di Indonesia kan rendah sekali ya. Ada namanya itu Global Entrepreneurship Index ya, di rating seluruh dunia ya, seluruh dunia, dan ternyata Indonesia itu ya urutannya bawah-bawah seperti biasa, 90-an atau 100 sekian gitu. Ya.
Kalah sama negara-negara yang, mohon maaf ya, Afrika pun kita kalah gitu. Ya. Nah, ini tugas kita sama-sama. Padahal kita udah tahu, ini hadisnya populer banget gitu. Bahkan orang yang nggak sholat aja ngerti hadis ini. 9 dari 10, ya 9 dari 10 bagian rezeki, pintu rezeki itu adanya di perniagaan gitu. Jadi ibaratnya ada 10 pintu, 9 itu pengusaha gitu. 9 itu bisnis gitu. Ya. Dan yang jadi pengusaha itu segelintir. Bayangkan coba, orangnya segelintir, pintunya banyak. Ya. Pintu karyawan cuma satu, orangnya banyak, rebutan jadinya. Ngantri jadinya. Jadi sunatullahnya memang kalau kita kerja ya biasanya uangnya terbatas. Ya. Ada nggak karyawan bisa kaya cepat? Ada. Gimana caranya? Kawin sama yang punya. Nah, cepat udah kayanya itu. Pasti kaya udah itu. Ya. Tapi kalau tampang kita pas-pasan juga ngapain dia mau kawin sama kita gitu kan. Apalagi saya lihat di sini rata-rata udah nikah semua kan. Nah, jadi paling masuk akal adalah Pak, ya dagang sudah. Nih bagi yang muslim nih, saya sadarkan nih biar otak ini kebuka gitu loh. Ya. Nabi dagang. Oke? Istri Nabi dagang. Ayah Nabi dagang. Paman Nabi dagang. Paman Nabi ini ada banyak, dagang semua, tahu nggak? Oke? Bahkan ada ayat pertama yang turun tentang riba itu menegur pamannya Nabi. Dia dagang tapi pakai riba, ditegur pakai ayat itu. Ya, Nabi dagang, istri Nabi dagang, paman Nabi, ayah Nabi dagang. Oke? Buyut beliau yang garis kelima ke atas itu sampai punya apa? Punya tempat ya, chamber of business gitu. Jadi kayak kadin gitulah. Tujuannya apa? Biar pengusaha-pengusaha di Mekah bisa ngumpul di rumah itu. Wih, keren banget coba. Udah mikir zaman dulu bikin kadin coba. Kadin chapter Mekah gitu ya. Udah bikin tuh beliau. Itu buyutnya Rasulullah tuh, garis kelimanya. Nah, Nabi, istri Nabi, paman Nabi, ayah Nabi. Terus apa lagi? Mertua Nabi. Abu Bakar, pengusaha juga, dagang juga. Ya, menantu Nabi. Siapa? Ya, menantu Nabi ada Ali, ada Utsman. Utsman pengusaha juga. Pengganti Nabi, ya, Khalifah 1 2 3, dagang juga. 10 orang dijamin masuk surga, silakan dicek. Hampir semuanya pengusaha, semuanya pedagang, hampir semuanya. Boleh dicek kalau nggak percaya. Ya. Ada mazhab terbesar di dunia. Yang besar ada 4, paling besar itu apa? Hanafi. Imam Hanafi pengusaha besar dia. Ya. Nah, penyebar agama Islam di Nusantara siapa? Saudagar-saudagar. Ada teori Gujarat, ada teori Tiongkok, ada teori Maroko, ada teori Yaman, gitu ya, para Habib gitu ya. Tapi semua teori ini walaupun berbeda-beda, ada satu benang merahnya. Apa itu benang merahnya? Semua pengusaha. Ya, masuk di Indonesia titiknya beda-beda. Ada teori Jawa Timur, Gresik. Ada teori Baros, ya, Tapanuli, gitu. Ya, Sumatera Utara. Ya, bahkan diresmikan oleh Presiden, ya, dianggap sebagai titik nol Islam di Nusantara. Ya, itu di Baros, Tapanuli, Sumatera Utara. Ya. Terus ada lagi teori yang Aceh, ya, ada lagi yang lain-lainnya. Teorinya beda-beda semua nih. Tapi satu benang merahnya adalah apa? Semuanya pengusaha, semuanya saudagar. Ya. Kalau yang ke Afrika itu bukan saudagar, bukan pengusaha. Tapi yang khusus Indonesia ini banyaknya saudagar. Masya Allah. Ya. Terus kita cek lagi nih. Ini sejarah nih. Satu huruf nggak bisa dibantah nih. Coba bantah kalau bisa. Ya. Kita ngomong pakai fakta semua nih. Satu huruf aja coba dibantah omongan saya. Nggak bisa dibantah ini. Benar ini udah. Dari zaman kita belajar di sekolah, kita buka berita, ya, kita buka riset-riset, sama semuanya udah itu. Ya. Wali Songo yang pertama, siapa? Saudagar, Maulana Maghribi. Ya. Kemungkinan besar beliau dari Maroko. Ya, karena itu namanya Maghribi. Ya, Maghribi itu ya Maroko gitu. Seolah-olah Maghrib itu di sana, matahari tenggelam itu di sana seolah-olah. Ya, seolah-olah kan matahari terbit kan di Jepang, seolah-olah. Seolah matahari tenggelam itu Maghrib itu adalah di Maroko gitu. Nah, nama gelar beliau ya Sunan Gresik itu Maulana Maghribi gitu dari sana. Saudagar beliau. Ya. Pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pengusaha besar. Ya. Beliau usaha batik, berkembang dari Kauman, se-Jogja, terus Semarang, Surabaya, Jakarta, Medan. Kok tahu masih ya saya pelajari beneran soalnya. Ya. Kemudian apa? Berkembang lagi usahanya, bikin percetakan. Beliau tergila-gila sama ilmu. Bikin apa? Dari percetakan ini bikin majalah, bikin buku, gitu. Kemudian apa? Bikin sekolah. Untuk apa? Menandingi propaganda dari Belanda. Nggak rela tuh anak-anak Indonesia yang pintar-pintar dicekoi sama Belanda, beliau nggak rela. Makanya bikin sekolah beliau. Ya. Terus apa lagi? Berkembang kan Muhammadiyah itu. Muhammadiyah dikembangkan melalui 2 jalur, tabligh dan perniagaan. Perniagaan yang paling besar. Ya. Ini orang Muhammadiyah aja nggak paham nih. Makanya saya paham kan. Ya, mohon maaf saya. Kemarin Kamis yang lalu saya diundang sama Pak Din kan. Pak Din ya kan sebelumnya pernah jadi pemimpin Muhammadiyah. Saya ngomong kayak ginian. Ya, rata-rata orang Muhammadiyah tuh. Saya ngomong kayak gini sama. Rata-rata orang Muhammadiyah sama sekali nggak paham. Muhammadiyah itu pertama berdiri
ya 45% formasinya adalah apa? Pengusaha, tahu nggak? 45%, dan itu dominan. Yang lain cuma 10%, 7%, 3% gitu. Ada yang wartawan, ada yang PNS, kecil-kecil semuanya. Yang paling gede dominan adalah pengusaha. Pengusaha punya uang, dia punya waktu, meeting gampang kapanpun. Fakta sejarah. Ya. Nah, itu ya sampai seperti itu. Bahkan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah ini, ya menurut sebuah liputan, beliau salah satu orang terkaya, tanda petik. Karena apa? Mewariskan harta 320 triliun. 320 triliun. Ya. Nah, memang harta itu bukan milik dia, ya, tapi unit usaha yang beliau dirikan berkembang. Ketika beliau sudah meninggal, unit usahanya berkembang terus. Aset-asetnya sekarang divaluasi 320 triliun. Uang tunainya berapa? Hampir 20 triliun. Fakta, data yang bicara. Makanya orang bilang, ini orang terkaya nih. Kenapa? Dan menurut saya itu benar. Kaya itu kan bukan soal kita miliki, tapi apa yang kita kontribusikan, kan? Itulah kaya. Itulah kaya gitu. Bukan yang numpuk di kita, ya, tapi apa yang kita kontribusikan ke orang, itulah kaya. Apa yang jadi manfaat, apa yang jadi amal, itulah harta. Harta yang kedetek sama orang, yang ketahuan sama orang, yaitu 320 triliun. Masya Allah. Orang terkaya, salah satu orang terkaya nih. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Pendiri NU, waduh. Nahdien nggak tahu nih. Sekarang ngaku, oh saya Nahdien, saya NU. Tahu nggak sejarahnya seperti apa? 7 tahun sebelum NU berdiri, ada namanya itu NT. Ya, NT. Ini 7 tahun sebelumnya. Siapa pemimpinnya? Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Inilah yang kemudian mendirikan NU. Apa itu NT? Nahdlatul Tujjar. Tujjar ini asal katanya tijarah. Apa itu tijarah? Jual beli. Makanya orang tajir, ya, itu kan orang kaya. Ya, tajir itu artinya pedagang. Ya, tajir itu pedagang. Tijarah, jual beli. Asal katanya tijarah. Ya. Nah, didirikan nih Nahdlatul Tujjar. Ya. Itu 7 tahun sebelum NU. Dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang kemudian mendirikan NU. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau kiai, tapi apa? Beliau pedagang. Kata siapa? Faktanya gitu kok. Beliau tuh punya bisnis hasil bumi, pertanian. Ya, makanya wakafnya banyak tuh pertanian. Beliau itu menjelang hari-hari akhirnya beliau itu wakafnya banyak berupa pertanian juga pemukiman. Itu sekian hektar itu sedekahnya, wakafnya. Bayangin coba siapa yang berani sedekah sekian hektar kalau bukan orang kaya. Ya. Beliau itu tiap hari Selasa off mengajar. Ya, off mengajar kayak saya nih, ngajar tiap hari. Hari Selasa off gitu. Nah, bisa kayak gitu. Kenapa? Menurut cucu beliau, Gus Solah, saya pernah ke rumah Gus Solah juga. Ini cucu beliau nih, ya adiknya Gus Dur. Dia bilang, tiap hari Selasa, ya, Kiai itu ngapain? Ngurusin bisnisnya. Jadi hari biasa ngajar murid-murid gitu ya, santri-santrinya, Selasa ngurus bisnis, pengusaha soalnya. Dan beliau bilang, wahai kalian yang memilih jalur hidup sebagai pengajar, sebagai guru, hendaknya kalian punya income lain dari bisnis, dari perniagaan. Supaya kalian tidak bergantung pada hasil pengajaran. Masya Allah, beliau ngomong itu 100 tahun yang lalu. Hampir 100 tahun yang lalu. Ya, beliau udah mikir tuh. Bahkan beliau pernah bikin tuh sebuah statement, ya, menjadi kalau di kalangan orang yang ngerti, ya, orang NU yang ngerti, itu tahu itu. Ya. Wahai orang cerdik pandai, wahai para ulama, hendaknya kalian bikin usaha, dan usaha itu ada di setiap kota, dan otonom. Ya. Yang dipanggil itu orang cerdik pandai. Karena orang, kalau mohon maaf, blow on nggak ngerti itu. Orang cerdik pandai dan ulama. Hendaklah kalian bikin usaha, ya, dan ada di setiap kota dan otonom. Maksudnya apa? Otonom itu ya mandiri gitu. Jadi jangan, mohon maaf ya, mentang-mentang santri atau dijadi pemimpin usaha, belum tentu bisa kan. Kalau bisa silakan, kalau nggak bisa jangan, harus otonom, profesional gitu. Ya. Supaya apa? Nah, dibilang nih, agar bisa nanti mencukupi ya penghidupan para pendidik. Jadi kepala beliau itu selalu pendidik gitu cara pikirnya. Ya, untuk mencukupi para pendidik, terus apa lagi? Untuk mencegah laju kemaksiatan. Kok bisa dicegah? Karena kita udah pegang uangnya. Ya. Kita udah pegang tanahnya. Ini mau bikin apa? Perjudian, nggak bisa. Hiburan malam nggak bisa. Uang kita punya tanah kok, suka-suka kita. Mau disewa buat apa nih? Oh, mau bikin ini Pak, restoran Pak, puja serah. Oke, boleh. Ya. Uang kita punya tanahnya kok. Nah, itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari udah bilang dari dulu. Ya, hampir 100 tahun yang lalu beliau ngomong. Ya. Nah, ini coba ya, ini apa ya? Ini dasarnya kita, tahu nggak? Ya. Jadi bagi yang muslim tuh ya, dari nabi, istri nabi, keluarga nabi, oke, penyebar agama Islam, oke, Imam Hanafi, jangan salah, Imam Nafi, kita kan Imam Syafi'i ini, ya, tapi Imam Syafi'i itu belajar sama Muhammad Al-Syabani. Muhammad Al-Syabani adalah murid terbaik dari Imam Hanafi, gitu. Jadi Imam Syafi'i ini adalah muridnya murid, gitu, ya.
Imam Syafi'i ya, imamnya kita. Sementara Imam Hanafi ini gurunya guru gitu loh. Mazhab terbesar dan tertua di dunia itu Imam Hanafi. Ini pengusaha, penyebar agama Islam pengusaha, pendiri NU pengusaha, pendiri Muhammadiyah pengusaha. Ya. Fakta sejarah satu huruf pun nggak bisa dibantahin, tahu nggak? Wali Songo yang pertama pengusaha. Bahkan ada organisasi yang besar banget namanya Budi Utomo. Ini kononnya kebangkitan nasional di sini nih. Ada yang setara dengan itu, ya. Apa namanya? Serikat Dagang Islam. Ini setara kekuatannya, tahu nggak? Dari nama udah ketahuan, nggak usah saya jelasin lah. Serikat Dagang Islam. Kurang paham apa coba? Tapi kalau kita lihat sekarang, orang Islamnya, orang kitanya, nggak tertarik dunia usaha. Andai kata buka usaha, nggak jalan usaha. Selalu menyalahkan keadaan, menyalahkan pemerintah, menyalahkan teman-teman yang Chinese. Nggak bisa nyalain orang. Ente mau jadi pengusaha, ente tanggung jawab. Ya, tentu hambatan ada, tapi kan peluang juga ada. Gitu. Ya. Jadi harusnya yang paling ngerti dunia bisnis, harusnya orang Islam harusnya. Karena nggak harusnya kayak gitu tuh. Nggak ada yang punya sejarah seperti ini. Ya, nggak ada yang punya sejarah seperti ini. Ya. Nah, jadi mesti mulai usahanya. Saran saya, kecil aja nggak apa-apa. Oke. Bisa besar, alhamdulillah. Belum bisa besar, ya kecil dulu. Ya. Nanti pelan-pelan kita besarkan sama-sama. Oke. Nah, saya mau kasih tips ya. Ini ketika pandemi ya, tipsnya seperti apa? Ini penting banget ya. Ini saya kasih 5 poin. Teman-teman kalau bantah 2 aja, pasti bermasalah bisnisnya. Ya, tapi kalau dipatuhi, diikuti, ini insya Allah akan lancar-lancar aja. Boleh ditayangkan ke layar ya tentang profit ya and product in pandemic ya 3P ya, product and profit in pandemic ya, bagaimana cara-caranya ya agar bisnis kita bisa bertahan walaupun lagi pandemi ya. Oke, saya jelasin. Ini penting banget ya, mungkin sebagian sudah pernah dengar, nggak apa-apa, coba dengar lagi. Ini penting banget ya. Kemarin tuh saya sampaikan di hadapan tokoh-tokoh, wah mereka senang banget karena omongan saya ini ya tepat banget kata mereka gitu. Ya, padahal mereka tuh jagoan-jagoan semua, bisnisnya udah miliar semua gitu. Ya. Ini bahkan kemarin ada seorang triliuner juga konsultasi sama kita nih. Saya bahas kayak gini juga nih. Triliuner gitu. Triliun duitnya sudah. Uang saya duit triliunnya belum nyampe gitu kan. Masih M ini. Nah, kita lihat nih ya. Pertama, usahakan barang ya, teman-teman ya. Coba perhatikan baik-baik. Usahakan barang bukan jasa. Karena kalau jasa, orang cenderung untuk mengurangi atau menghindari. Ya. Coba baca lagi itu semuanya. Oke, layar coba balik ke saya. Ya. Kayak saya nih ya, potong rambut itu 4 bulan ini sama istri aja. Saya nggak mau ke salon, saya nggak mau ke pangkas. Jadi yang sifatnya jasa dan jasa itu kena sentuhan, ya physical contact, orang cenderung mengurangi atau menghindari. Ya. Jadi kayak gitu tuh. Ini pandemi soalnya. Ya kan? Saya biasa juga tiap minggu ya atau tiap 2 minggu itu biasanya refleksi ya, pijat refleksi ya, orang datang ke rumah biasanya, mijitin kaki saya biasanya. 4 bulan saya nggak lakukan, 5 bulan saya nggak lakukan. Kenapa? Pandemi soalnya. Resiko kan gitu. Ya. Nah, termasuk juga teman-teman yang biasa bekam, saya yakin sekarang nggak mau bekam dulu. Mengurangi atau menghindari. Jadi jasa yang sifatnya physical contact orang cenderung mengurangi. Ya. Kalau sudah terlanjur juga, saran saya beralih ke produk dulu. Sementara. Misalnya udah terlanjur buka salon, pangkas, ya sudah. Jual apa? Jual toner buat rambut misalnya. Oke? Vitamin penyubur rambut misalnya. Ya, mencegah kerontokan misalnya, mencegah kotombe misalnya. Oke? Atau yang terlanjur buka bekam. Oke, nggak apa-apa, kan punya customer. Ya sudah, jual barang dulu. Yang terkait apa? Kesehatan juga. Habatus sauda, minyak zaitun gitu ya. Atau yang lain lah barang apa. Jadi yang pasarnya jelas-jelas muslim ini, concern kesehatan, yang selama ini pakai bekam biasanya mau minyak zaitun, biasanya mau kurma, biasanya mau yang sejenisnya gitu. Ya. Ada lagi misalnya kayak setir mobil, orang nggak mau zaman sekarang gitu. Kursus nyetir mobil, orang nggak mau kan. Nah, jadi saran saya pindah dulu ke barang. Kalau jasa hanya boleh yang sifatnya zoomable. Ya, ini istilah doang nih. Jasa itu bisa disampaikan pakai Zoom. Ya. Ini istilah aja, mungkin Zoom, mungkin Google Hangout, mungkin Facebook Room ya, macam-macam. Pokoknya bisa kayak gini nih. Ya. Contohnya apa? Kelas Zumba, kelas aerobik, kelas bahasa Inggris, kelas bahasa Arab. Oke? Ada lagi tuh training di luar sana kan banyak tuh yang berbayar ya kan, seminar itu. Nah, dia pakai Zoom ini. Kalau masih bisa di Zoom kan aman. Ya. Itu istri saya ikut tuh kelas aerobik, kelas yoga, ya pakai Zoom.
Anak saya itu juga sama kan, kelas bahasa Inggris ya pakai Zoom. Kalau bisa pakai Zoom aman, selamat. Tapi kalau nggak bisa, harus physical kontak, ini repot. Ya. Jadi kalau jasa harus zoomable. Kalau nggak ya barang. Barang pun ada cirinya. Barangnya apa cirinya? Deliverable. Kalau jasa zoomable, kalau ini deliverable. Apa artinya? Bisa dikirim, bisa disimpan dengan mudah, dengan murah. Ringan, kecil, tahan lama. Jangan dibantah, satu huruf pun jangan dibantah ini. Ringan, kecil, tahan lama. Kalau ringan, kecil, otomatis hemat ongkir. Kenapa? Mohon maaf, saya tahu teman-teman banyak yang pemula. Betul apa betul? Omongan saya. Yang betul coba ngangguk. Benar nggak omongan saya? Nah, kalau duitnya banyak, lupakan omongan saya ini. Nggak apa-apa, suka-suka aja. Ya, duitnya banyak, nggak. Tapi kalau duitnya rasa-rasa terbatas, kita bukan sultan, oke? Bukan sultan. Nah, ikuti aja udah nih 5 ini. Ya. Kenapa harus kecil? Karena kalau barang itu kecil, itu bisa dikirim antar kota dengan mudah, dengan murah. Ya, contoh ya, ini bukan barang saya, tapi yang saya konsumsi. Nih, saya konsumsi ini. Ini harga jual ratusan ribu, tapi kecil. Ya. Terus ini juga, ini 500.000, ya, Chevron ini. Ini juga 400 sampai 600.000, kecil juga ini. Ya. Nah, jadi kan ongkirnya ringan. Kita tinggal di Solo, ya. Mau ngirim ke Sulawesi, bisa. Mau ngirim ke Kalimantan bisa, nggak ada masalah dengan ongkir, gitu. Tapi kalau ongkirnya berat, besar, ya kita bebankan ke konsumen, orang malas, orang nggak mau. Ya, ini juga contoh. Saya beli di Belanda waktu itu, kecil. Ya, nih. Jadi kayak skincare, ya, kayak suplemen gitu ya, herbal. Nah itu bisa yang dibikin seperti itu. Atau yang lain, teman-teman pikirkan sendiri. Kecil, ringan, tahan lama, gitu. Kita ini pemula, kita nggak punya armada sendiri. Beda sama Indofood, beda sama P&G, beda sama Unilever. Dia itu punya armada sendiri. Ya, jadi kayak Indofood tuh, mau ngirim Indomie aja yang murah-murah gitu, pakai truk sendiri bisa, dia nggak masalah. Kayak Aqua tuh, Danone itu. Air itu yang harga jual cuma berapa, pakai ini sendiri, pakai mobil sendiri nggak masalah dia. Kita ini pemula kan, mau ngirim apa-apa pakai apa? Tiki, JNE, ya kan? Nah, itu cost kan? Itu cost terselubung yang bisa menggerogoti profit kita. Karena ujung-ujungnya dibebankan ke harga jual. Kalau nggak dia nanggung, kalau kita nanggung kan? Gitu. Biasanya seperti itu, Ya. Jadi usahakan ringan, kecil, hemat ongkir. Dan apalagi tahan lama. Kenapa? Ini Indonesia, bro. Kalau berat dan mudah rusak, ini repot. Ya. Ini Indonesia luas sekali, jadi perlu waktu nyampe kemana-mana itu. Dan ini dari produsen, dari produsen ke distributor besar, kemudian distributor menengah, agent, kemudian reseller, terus apa lagi? Affiliate, dropship gitu semuanya. Ini perlu waktu nih. Gitu. Dan ini Indonesia kan luas banget. Teman kita di Facebook, teman kita di Instagram, jangan salah, 60% beda kota sama kita. Jangan sampai tuh gara-gara dipindah ke sini, pindah antar kota, akhirnya apa? Busuk, basi, pecah. Nggak boleh. Makanya harus bilang apa? Tahan lama. Ya, mudah dikirim. Ya. Jadi kalau misalnya 1 bulan nggak laku, belum laku, masih aman. Gitu. Jangan 3 hari busuk, pecah, repot. Makanya teman-teman yang kayak kuliner gitu ya, teman-teman yang kuliner, saran saya usahakan kulinernya bisa tahan lama. Ya, misal dibekukan, dikeringkan misalnya. Ya. Nah, tahan lama. Jadi bisa tahan 3 bulan misalnya. Oke? Terus bagaimana cara membekukannya, cara mengeringkannya? Jangan tanya saya, cari sendiri caranya. Masa semua tanya saya? Nanti kalau saya jawab, nanti saya minta bagi hasil loh, ya. Nah, masa itu aja nanya saya, ya. Cari sendiri. Masa saya mikirin semua gitu ya. Yang kuncinya saya kasih tahu, ya. Pokoknya kalau makanan bikin tahan lama, mungkin dibekukan, mungkin dikeringkan atau pakai teknologi yang lain. Sehingga apa? Makanan kita yang biasanya umurnya 8 jam, 12 jam bisa tahan lama, 3 minggu gitu. Ya teman saya tuh dia bikin ayam bakar kan, biasanya ayam bakar kan umurnya cuma 1 hari atau 2 hari gitu. Nah sama dia diolah sedemikian rupa sehingga apa bisa tahan 2 minggu sampai 1 bulan gitu. Nah, nggak apa-apa, walaupun rasa turun dikit is okay saya bilang. Ya nggak apa-apa is okay. Ya jadi usahakan tahan lama. Terus tips yang berikutnya coba tampilkan lagi di layar. Usahakan juga itu kita barang itu sell to seller, ya jual pada penjual. Itu cepat banget itu. Ya. Terus barang apa lagi cepat habis. Ya, barang cepat habis. Oke, balik lagi ke saya. Jadi gini,
Saya ngomong apa adanya ya. Saya mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Barang kita itu harusnya repeat ordernya tinggi. High repetition. 2 minggu orang beli, 4 minggu orang beli. Jangan sampai orang baru beli itu berapa? 7 tahun, 8 tahun, kelamaan. Kita ini pemula, uang terbatas. Cash flow ini, aduh, mandek gitu. Kita gampang hausnya, gampang laparnya, ya. Jadi kita memang perlu, ya cash flow cepat gitu. Jangan sampai gini nih, kita cari pelanggan susah payah. Akhirnya dia beli sama kita. Tahu apa? Dia beli lagi 7 tahun, 6 tahun, kelamaan. Nih, contoh ya, kayak laptop gini. Saya senang nih laptop gini. Saya beli 9 tahun yang lalu kalau nggak salah. Ya. Tapi kapan saya beli lagi? Nggak mungkin tiap bulan saya beli kan? Jadi saya beli laptop lagi ya setelah 4 tahun, setelah 5 tahun gitu. Ya. Saya lihat kan file saya mulai penuh di sini, akhirnya saya beli lagi laptop baru. Tapi itu kan setelah 5 tahun. Dan nggak semua orang kayak saya. Kalau penuh doang ya orang beli hard disk. Ngapain beli laptop kan? Saya kan pengen praktis beli laptop gitu. Ya. Nah, jadi cari barang yang cepat habis. Cari yang memang orang itu order per 2 minggu atau per 4 minggu. Ya. Itu bisa kuliner, oke? Bisa skincare, ya, bisa bumbu dapur, bisa suplemen, itu is oke. Ya. Nah, usahakan yang seperti itu. Sehingga ya kita dapat customer terus kan? Cukup kita punya customer 200 orang, tapi 200 orang sebenarnya ya kalau repeat order itu udah sangat-sangat lumayan buat kita. Jadi customer nggak harus banyak-banyak banget sebenarnya. Mau banyak boleh, nggak pun nggak apa-apa. Ya. Terus apalagi sell to seller, jual pada penjual. Kalau kita jual ke konsumen, ini terbatas kemampuan kita. Makanya jual pada penjual. Namanya apa? Franchise, lisensi, distributor, agent, reseller, affiliate, dropship. Itu langsung pasar gede. Kita punya 200 orang saja, ya, tapi ini jadi reseller, langsung gede. Satu reseller dapat 3 customer, langsung penjualan kita naik 600. Ya, 600 tiap 2 minggu dia repeat order, lumayan. Ya, lumayan. Ya. Nah, jadi cari yang seperti itu. Banyak orang buka usaha asal buka. Ya kan? Buka usaha beda dengan buka puasa. Beda. Kalau buka puasa modalnya bismillah doang. Nggak pakai doa aja masih oke, masih diterima kok puasanya. Ya. Nah, buka usaha ini memang baiknya itu kita ngerti ciri-ciri dasarnya dulu. Ya, habis itu kita buka. Apalagi pandemi, memang cirinya agak spesifik. Ya. Jadi saya seminar ini kan awalnya karena concern kan banyak orang yang terdampak gitu. Makanya kita bikin seminar skala besar. Ya, every week ya saya bikin tuh 2 kali sampai 4 kali. Rata-rata 4 kali. Paling minim itu 2 kali per minggu saya bikin. Karena apa? Kita pengen kasih solusi ke orang. Awal-awal pandemi saya bikin ini seminar berbayar, walaupun uangnya nggak masuk ke saya, masuk ke dompet duafa gitu. Ya, jadi orang masuk pakai tiket gitu. Tapi saya pikir nih lagi masa-masa kayak gini, ya orang kan duit lebih ya adalah prioritas yang lain gitu kan, bukan seminar. Ya sudah akhirnya kita gratisin. Ya. Nah saya pengen omongannya juga jadi solusi, ya jadi solusi. Teman-teman kalau ikuti aja nih 5, insya Allah selamat semuanya. Tapi 2 aja dibantah repot sudah. Ada orang yang ngotot sama saya, Pak, saya jasa fotografi, Pak. Gimana, Pak? Harus ketemu orang, Pak. Harus fisik, Pak. Sekarang siapa mau foto-foto? Saya bilang. Siapa yang mau foto-foto? Orang foto dari handphone aja males sekarang. Orang kaya aja foto-foto dari handphone itu males sekarang. Ya. Kenapa? Ada perasaan gak enak sama orang lain. Orang lagi susah, kita foto-foto. OOTD. Males orang. Ada perasaan gak nyaman. Ya. Nah, jadi saran saya kalau yang kayak fotografi gitu baiknya memang sekarang shift aja dulu, ganti aja produk yang lain nggak apa-apa, saya bilang. Ya, yang penting bisa jalan dulu. Gitu. Ya, jadi mesti fleksibel. Ya, mesti fleksibel gitu. Jangan kita ngomong, oh ini passion saya Pak. Iya passionmu, tapi ada rezeki nggak dari sana. Kalau belum ada rezeki dari sana, coba ketuk pintu yang lain. Mudah-mudahan ada tuh dari situ, dari pintu yang lain itu rezekinya. Ya. Nah, yang terakhir ya cirinya adalah apa? Usahakan kita itu kalau pemula modal terbatas, jangan produksi sendiri. Sudah ada orang bikin batik ya bagus, udah kita ambil dari dia aja. Pakai merek dia boleh, pakai merek kita sendiri juga boleh. Ya, dia bikin mau kena bagus, murah gitu. Karena dia skala produksinya besar sekali kan. Kalau kita kan pemula, pasti produksinya sedikit gitu. Ya sudah kita ambil dari dia aja. Pakai merek dia silakan, merek sendiri juga silakan. Jadi apa-apa itu tidak harus produksi sendiri, tidak harus. Boleh tapi tidak harus. Kalau rasa-rasanya modal kita terbatas, jangan ngotot di sana, jangan maksa di sana. Dan menariknya adalah Nabi Muhammad itu yang saya perhatikan tidak pernah produksi. Apakah beliau nggak bisa? Pasti bisa. Tapi kenapa beliau nggak produksi? Karena ngasih contoh ke kita. Kamu nggak punya modal, nggak punya pengalaman, nggak ada training bisnis, nggak ada sekolah bisnis, nggak apa-apa. Kamu tetap bisa jadi pengusaha. Oke? Caranya gimana?
ambil barang dari orang, kita jualkan. Sahabat-sahabat Nabi banyak yang memang memproduksi barang. Oke, punya kebun, punya ini. Tapi Nabi yang saya baca sampai hari ini, dari kitab sampai ensiklopedia, Nabi tidak pernah memproduksi. Coba perhatikan, benar nggak omongan saya? Saya belum pernah dengar tuh ya Nabi misalnya mengawasi proses produksi kain apa gitu, atau pembuatan karpet apa gitu, nggak ada. Ya, atau ngurusin tuh peternakan sapi yang besar, nggak ada. Ya, nah beliau pernah jadi penggembala waktu kecil gitu kan, kerja gitu. Nah pas bisnis, ya fokusnya apa? Menjualkan. Dan ternyata tuh profitnya lebih gede ya menjualkan itu. Siapa yang paling dekat sama customer itu yang profitnya paling gede. Modalnya paling kecil. Kenapa? Mainnya koneksi kan. Coba, kenapa Singapura bisa menjadi negara kaya? Rata-rata produksi itu di kita. Ya. Yang perlu tanah, perlu SDM itu di kita semua. Singapura ngapain? Menjualkan aja deh. Menjualkan aja deh. Siapa yang bisa melawan Singapura? Dari segi SDM, dia selalu biasanya nomor 1, kalau nggak nomor 2, kalau nggak nomor 3, terbaik di dunia. Itu Singapura ya. Ya. Karena apa? Ya itu dia cuma transit aja kan. Pesawat mana yang nggak lewat Singapura? Ya. Padahal Singapura sebesar apa sih? Itu cuma kurang lebih sama kayak Batam tuh enggak. Ya. Jadi Singapura itu cuma lebih besar sedikit ketimbang Batam. Kecil banget. Ya. Kalau jumlah penduduknya sama kayak Surabaya. Gitu. Jadi orang Surabaya aja itu pada pipis di sana. Wah, itu pada kelabakan orang Singapura itu. Bayangkan ya orang Surabaya pipis serentak semua gitu ya di Singapura. Wah, orang Singapura pasti kelabakan itu ya. Banjir langsung udah itu. Ya. Nah, jadi maksud saya ini udah dikasih pelajaran ya, sudah dikasih pelajaran ya bahwa ya kayak gitu, tidak harus apa-apa itu produksi sendiri. Jadi kalau kita rasanya nggak punya kebun, nggak punya ladang, nggak punya mesin, nggak punya pabrik, jangan ngotot diproduksi. Atau sewa ruko, sehingga apa? Nanti bisa bikin kafe di dalamnya, beli mesinnya. Berapa sewa rukonya? Berapa beli mesinnya? Gitu. Ada 4 fungsi dalam bisnis kata Robert Kiyosaki, ya 4. Yang pertama adalah apa? Produksi. Yang kedua apa? SDM. Yang ketiga finance. Keempat, marketing. 4 ya, coba diulang. Pertama tadi apa? Udah lupa, aduh. Ini coba kurangi makan micinnya coba ya, dan kali. Yang pertama adalah produksi. Yang kedua, SDM. Yang ketiga, finance ya, keuangan. Yang keempat adalah marketing. Ini cara mainnya beda semua. Ya. Nah, produksi itu otak kiri. Mengandalkan otak kiri. SDM itu kanan kiri. Finance itu otak kiri. Marketing otak kanan. Seorang pemula langsung main kayak gini nih. Wah, mumet kepalanya. Ya, mumet itu kepalanya. Ya, dulu orang-orang yang saya kader, saya anjurkan gitu buka usaha tuh langsung 4-4-nya kayak gini. Buka kafe, buka restoran, buka butik, ya, buka laundry, buka bengkel. Itu ya, hampir semua mereka apa? Mengalami 2T. Bukan 2 triliun, bukan. 2T apa? Kalau nggak tepar, kalau nggak tipes. Ya, tepar tipes gitu semuanya. Mereka ini kan masih belajar gitu kan, belajar sama saya. Oke, saya kasih tugas, kasih ini gitu. Atau buka lagi usaha, emang mumet kepala. Ya. Nah, jadi saran saya adalah apa? Mulai dari marketing dulu. Jual aja dulu, dapatin duit. Begitu dapat duitnya, baru atur duit, namanya finance. Ya, susah ngatur duit kalau duitnya nggak ada. Ya kan? Nah, setelah cukup duitnya, baru rekrut karyawan, namanya Pak SDM. Jangan awal-awal nih ada uang, kita tabung gitu. Terus apa? Sewa ruko, rekrut karyawan, beli mesinnya, aduh habis modal. Renovasi, aduh ampun lah udah. Ya. Jadi jualan dulu, dapat duit, atur di finance. Duitnya tambah banyak, rekrut karyawan. Duitnya tambah banyak, baru sewa ruko, baru beli mesin, baru bangun pabrik. Jadi ini keempat. Ya. Nah, Nabi ngasih contoh, mulai dari marketing dulu, setelah itu kamu bebas. Ya. Nah, ini pelajaran ya buat teman-teman, cara praktis. Ya. Usaha itu seperti itu. Dan ini ilmu ya, harus prom. Ya, harus prom. Artinya apa prom itu? Harus segera diterapkan. Kalau ditunda, itu nanti efeknya akan turun. Ya, makanya ilmu apa saja, asalkan itu kebaikan, ya amal apa saja asalkan itu kebaikan, harus segera terapkan, itu fadilahnya akan naik, efeknya akan naik. Kalau kita tunda-tunda, efeknya akan turun. Ya, fadilahnya akan turun. Ya. Ilmu apa aja itu sama, ya, ilmu bisnis, ilmu agama kurang lebih seperti itu, ya. Nah, yang penentu juga ya,
saya belajar dari Nabi Muhammad pelajarannya, ya, terus juga Imam Syafi'i, kemudian juga Soekarno. Ya. Nabi Muhammad itu punya mentor. Mentornya siapa? Pamannya. Terus siapa lagi? Istrinya. Semua ulama sepakat, semua kitab isinya sama, bahwa Khadijah itu lebih sukses sebagai pengusaha, lebih kaya. Ya. Nah, jadi dia punya dua mentor utama dalam bisnis, pamannya, istrinya. Oke? Jadi Nabi Muhammad saja punya mentor, tahu nggak? Punya mentor. Soekarno punya mentor, siapa namanya? Hoshokuro Aminoto. Baca sejarahnya, tonton filmnya kalau nggak percaya. Ya. Jadi Hoshokuro Aminoto ini kan disebut apa? Guru bapak bangsa. Ini ada bapak bangsa di sini, ada Soekarno, ada Agus Salim, gitu ya, macam-macam. Ada Tan Malaka, ada Semaun, ada Kartosuwiryo. Ini orang hebat semua gitu. Nah, berguru pada siapa? Hoshokuro Aminoto. Jadi Hoshokuro Aminoto ini adalah guru bagi bapak bangsa. Nah, muridnya beragam, ada agak kanan, ada agak kiri. Yang kanan siapa? Kartosuwiryo. Yang agak medium siapa? Agus Salim. Yang nasionalis siapa? Soekarno. Yang agak kiri siapa? Semaun. Gitu. Ya. Nah, Semaun akhirnya bikin gerakan yang ini gitu. Ya. Jadi Soekarno aja punya mentor. Imam Syafi'i itu kan imam yang dianggap tuh paling hati-hati, paling teliti dia. Ya. Jadi kalau ini bilang boleh, ini bilang boleh, ya. Jadi Hanafi bilang boleh. Maliki bilang boleh gitu. Syafi'i belum tentu bilang boleh, karena hati-hati banget orangnya. Makanya terkenal mazhab hati-hati itu Imam Syafi'i. Kalau Imam Hanafi cenderung kita anggap tuh logika. Makanya fikih luas di sana. Ya, Imam Hanafi itu fikihnya luas. Kalau Maliki cenderung saklek di hadis biasanya. Ya. Nah, tentu semua benar insya Allah ya. Ini kan soal cara-cara pandang aja. Tapi Imam Syafi'i saja yang sudah sedemikian hebat itu punya banyak mentor. Ya. Beliau punya guru banyak di Palestina. Kemudian beliau pindah ke Madinah. Punya guru di sana siapa? Imam Malik. Imam Malik itu gurunya dia tuh. Sekian tahun belajar di sana. Ya, sampai dibiayai itu. Ya. Nah, Imam Syafi'i kemudian direkomend oleh Imam Maliki belajar kepada siapa? Imam Hanafi. Karena Imam Hanafi sudah meninggal, belajar sama muridnya. Namanya siapa? Muhammad Al-Syabani. Gitu. Nah, belajar lagi di sini nih, bermentor lagi di sini nih. Jadi Imam Syafi'i saja itu bermentor belajarnya. Ya, berguru gitu. Oke. Nah, jadi saran saya juga ada baiknya teman-teman kalau misalnya punya bisnis itu bareng ya, ada mentornya. Mudah-mudahan itu mengurangi resiko. Mentor itu siapa? Tidak harus orang terkenal. Mentor itu adalah Pak, orang yang sudah bolak-balik ke sana. Kita pengen ke Wonosobo. Dia udah 7 kali ke sana. Udah sama dia aja. Jangan kita pakai Google Map lagi, kelamaan. Tanya orang gitu. GPS, kelamaan. GPS ya, GPS. Gunakan penduduk sekitar gitu ya. Nah, nanya-nanya orang gitu ya. Lama juga. Mending ajak aja dia. Mas, udah berapa kali Mas ke Wonosobo? Wah, aku Mas dari Orok udah ke sana, Mas. Ya udah bareng aku, Mas. Gitu. Ya. Atau kita misalnya pengen ke Ciamis, kan jauh tuh, 7 jam dari Jakarta. Kalau sendiri ya pasti lama kan. Sama orang yang sudah bolak-balik ke sana. Jadi kecil kemungkinan untuk kesasar. Nyampainya cepat ya, dan itu mengurangi resiko kesasar. Ya, nah itu namanya mentor. Terakhir saya mau bahas tentang sedekah ya. Sedekah ini saya pakai perspektif otak kanan. Jadi nggak usah pakai mikir-mikir banget. Ya. Dan sedekah ini ngefek banget ke rezeki. Semua orang udah tahu. Coba bayangkan ya, ilmu diterapin semua. Kita dagang. Jadi makanya 7 aja rezeki ini saling kait semua nih. Ya di sini saya bahas cuma 4 atau 5 aja. Kita dagang. Istri mendukung, suami mendukung. Kita mulai usaha pakai otak kanan, nggak usah mikir-mikir banget. Ya. Hitung yang pokok-pokoknya, legal, halal, oke, jual. Tadi 5 poin tadi tentang pandemi, kita patuhi semua, oke aman, udah jual, udah, nggak usah pakai mikir banget. Ya. Nah, fleksibel ketika menjalankan, impian tetap besar, ya pengen usaha juga besar gitu, ya kan? Terus apa lagi? Setiap profit kita alokasikan buat sedekah. Kalau perlu belum profit kita sedekah. Kita sedekah ke sini, namanya ini adalah perisai langit ya. Tadi namanya pelangi ikhtiar, saya salah sebut tadi itu. Ini namanya perisai langit. Ya. Jadi perisai yang melindungi kita gitu ya. Ilmunya dari langit semua, dari Allah semua gitu. Salah satunya sedekah. Ya. Dapat duit nih, kita sedekahin. Kita sedekahin, bisnis makin lancar, dagang makin bagus. Dagang makin bagus, sedekah makin besar. Naik lagi. Kita kasih lagi. Jadi mutar dia, duk 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 duk. Bagus banget. Jadi uang itu kalau diam, ya ini kalimat penutup dari saya. Uang itu kalau diam, ya sama kayak air, sama kayak udara, nggak bagus dia. Uang terus bergerak, sirkulasi, ya, baru nilainya akan naik. Makanya tabung aja, ya nggak benar itu. Boleh punya tabungan, tapi jangan semua ditabung.
Ya, kalau saya hampir-hampir nggak ada di tabungan. Kalau saya, ya harus berputar jadi manfaat. Sama kayak air, sama kayak udara, harus bergerak. Ya. Nah, bagaimana cara menggerakkan uang? Cuma ada dua cara. Apa tadi? Perniagaan, simpul perdagangan, terus apa lagi? Sedekah. Sedekah kita berikan ngefek pada perniagaan. Perniagaan makin bagus, ngasih lagi sedekah. Jadi muter terus. Nah, insya Allah pasti percepatan. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau boleh saya minta tolong ya dari teman-teman. Doakan saya, doakan ibu saya ya biar selalu sehat. Ini ibu saya lagi terapi soalnya ya, belum terlalu sehat. Mudah-mudahan juga keluarga kita selalu sehat ya, sehingga kita bisa lebih tenang dalam mencari nafkah, dalam beribadah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.